Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati, ikhwan dan akhwat yang semoga Allah berkahi. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah limpahkan dan Allah berikan kepada kita. Sehingga dalam kesempatan sore kali ini Allah memberikan kepada kita keberkahan waktu, sehingga kita disibukkan oleh Allah di dalam ketaatan dan disibukkan oleh Allah di dalam ibadah. Salah satu tanda yang kita mampu perhatikan ketika seorang manusia itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah ketika manusia itu disibukkan oleh Allah di dalam ibadah. Karena barang siapa yang mendapati lembaran hidupnya disibukkan di dalam ketaatan, maka berarti kita berhusnudzon bahwasanya dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah, sampai disibukkan ia di dalam kebaikan dan disibukkan di dalam ketaatan. Sebagaimana sebaliknya, barang siapa yang disibukkan di dalam kemaksiatan dan disibukkan di dalam dosa, maka sesungguhnya itu merupakan tanda dan gejala awal sesungguhnya dia dibenci oleh Allah, sampai disibukkan dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, wa min alamati sukhtillah ayyushghilahu bima la yanfa. Makanya Rasulullah SAW bersabda di dalam salah satu hadis yang sahih, salah satu tanda Allah itu membenci manusia ketika manusia itu disibukkan dalam perkara yang tidak bermanfaat. Inilah yang menjadikan diri kita merasa husnudzon kepada Allah. Apabila dalam lembaran kehidupan kita disibukkan di dalam kebaikan, kita berprasangka Allah memberikan kebaikan untuk kita, dan semoga ini merupakan gejala Allah itu mencintai kita apabila kita selalu disibukkan di dalam ibadah dan disibukkan dalam ketaatan. Dan semoga apa yang kita kaji dan apa yang kita selenggarakan merupakan sebuah kajian yang mendatangkan barokah, bertambah ibadah kita kepada Allah dan bertambahnya akhlak kita kepada orang yang beriman dengan akhlak yang lebih baik. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita dalam kajian sebelumnya telah membahas muqaddimah ilmu dan alhamdulillah itu telah selesai. Maka dalam kesempatan hari ini dan kemudian kajian-kajian berikutnya, kita akan membahas tentang kajian kita, supaya kemudian menjadikan apa yang kita pelajari terstruktur dan menjadi sistematik ketika kita belajar sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh para ulama ketika mereka menyusun kitab-kitab, memudahkan kita untuk memahami satu masalah. Karena pertimbangan itu pula, kita insya Allah dalam kajian per bulan yang akan kita selenggarakan, kalau Allah memberikan kepada kita izinnya dan masyiahnya, kita akan membahas tentang satu kitab. Dan kitab yang akan kita pilih, terutama yang saya pilih bukan kitab-kitab yang tebal, tetapi kitab-kitab yang tipis, supaya lebih mudah bagi kita menyelesaikan kajiannya dan supaya lebih cepat bagi kita berpindah kepada kitab-kitab yang lainnya. Maka atas pertimbangan beberapa perkara, saya akan memilih sebuah kitab yang disusun oleh salah satu ulama besar, yaitu adalah Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, yang mempunyai karangan-karangan monumental dalam kehidupan ilmiah beliau, dan salah satunya adalah Al-Khusyuk fi Shalah, kemudian amalan-amalan hati. Maka beliau juga menuliskan tentang satu kitab yang penting untuk kita ketahui, yaitu adalah Al-Muharramat allati istahana biha an-nasu, yaitu adalah beliau menyusun sebuah buku, menyusun sebuah kitab yang mana judulnya adalah dosa-dosa ketika dianggap biasa. Oleh karenanya, itulah yang menjadi pilihan kita, karena nanti kita akan jelaskan kenapa kita memilih tema itu dan buku itu, nanti kita akan sampaikan. Tetapi itulah pilihan kitab kita. Selama 3 bulan atau 4 bulan kita akan membahas tentang kitab itu, supaya kita mengerti ensiklopedia kita tentang masalah dosa menjadi banyak dan supaya tambah sempurna. Karena banyak dosa-dosa yang sering kita lakukan karena kita tidak mengetahuinya dengan ilmu, kita menganggap itu bukan dosa, padahal itu dosa. Contoh, yaitu adalah ketika kita sering menyebut nama istri kita dengan nama suami kita. Kita sering tidak sadar memanggil nama orang-orang dan teman-teman kita dengan nama suami-suaminya. Contohnya, Ibu Umar, mana Ibu Umar?
Ibu Bambang mana? Ibu Bambang. Padahal kemudian kita mengerti bahwasanya memberikan nama kepada seorang wanita dinasabkan kepada suami dan tidak dinasabkan kepada orang tuanya, tidak dinasabkan kepada bapaknya, termasuk salah satu dosa. Tapi ternyata dosa itu dianggap biasa karena sudah terbiasa masyarakat memanggil nama semacam itu. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya memilih tema yang disampaikan oleh Syekh Shaleh Al-Munajjid supaya kemudian kita ngerti apa itu dosa-dosa yang dianggap biasa, supaya kita paham dan supaya kita mengerti dan supaya kita mampu menghindari dosa-dosa itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka izinkan saya untuk memperlihatkan bukunya. Bukunya tidak tebal insyaallah. Hanya 148 halaman. Tapi kemudian dia bentuknya kecil. Buku ini kemudian diterbitkan oleh Darul Haq, kemudian dikasih judul dosa-dosa yang dianggap biasa. Jadi inilah kemudian buku yang akan kita kaji insyaallah setiap bulannya, supaya kita semakin memahami dan supaya kita mengerti. Di mana kita mendapatkan buku ini Ustaz? Yang jelas bukan di bengkel dan di toko-toko otomotif. Ada di toko-toko buku insyaallah. Maka sesungguhnya tinggal tanya saja penerbitnya Darul Haq. Maka insyaallah ini masih diproduksi dan kita bisa dapatkan dengan mudah insyaallah. Maka sebelum kita membahas tentang kitab ini, walaupun kitab ini merupakan kitab yang luar biasa, kitab ini merupakan kitab yang telah diberikan tazkiyah, diberikan rekomendasi oleh seorang ulama besar, yaitu adalah Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kita mengetahui Abdullah bin Baz itu merupakan salah satu ulama muktabar kontemporer yang diakui keilmuannya oleh banyak ulama. Beliau merupakan ulama yang ditakdirkan menjadi buta, tetapi diberikan oleh Allah kedalaman ilmu, yang mana keilmuan yang beliau miliki sampai hari ini saya melihat belum ada orang yang mampu menandingi keilmuan Syekh bin Baz setelah wafatnya beliau. Inilah yang menjadikan kitab ini menjadi kitab yang lebih besar keutamaannya karena telah melalui rekomendasi seorang ulama besar. Mari kemudian kita membahasnya. Sebelum kita membahas tentang kitab ini, kita harus memahami kenapa kita memilih kitab ini menjadi kajian kita yang insya Allah kita selenggarakan tiap bulan. Karena sesungguhnya kita ketika memilih kitab ini, kita ingin mengerti, yaitu adalah bagaimana sih dosa. Karena kita paham ya, bahwasanya ketika ada perintah datang bersamaan dengan perintah untuk meninggalkan larangan, kalau datangnya bersamaan, maka pastikan meninggalkan larangan itu lebih prioritas daripada melakukan ketaatan. Makanya kalau kita perhatikan di dalam hadis ataupun di dalam ayat, ketika kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, maka Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Ketika saya dan Bapak diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, Allah itu menambahi dengan sebuah kalimat mastata'tum, semampunya kalian. Tetapi ketika kita diperintahkan untuk meninggalkan satu larangan dan kita meninggalkan larangan itu, tidak ada kata mastata'tum. Allah cuma mengatakan fajtanibuhu, tinggalkan, dan tidak ada kata mastata'tum ketika meninggalkan larangan. Nah, disitulah kemudian para ulama menerangkan, sesungguhnya ketika ada meninggalkan larangan datang bersama-sama dengan kemudian perintah untuk melakukan ketaatan, bahwasanya meninggalkan larangan itu lebih besar prioritasnya bagi kehidupan orang yang beriman daripada melakukan ketaatan. Karena sesungguhnya dosa bisa mengakibatkan kebaikan-kebaikan kita menjadi ternoda ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya di situ kita memahami, berarti ketika kita diwajibkan untuk meninggalkan dosa, kita harus mengerti ilmunya, mana itu dosa. Karena kalau kita tidak mengerti ilmunya, maka kita tidak bisa membedakan mana itu adat dan mana itu dosa. Kalau orang itu tidak punya ilmu, apa saja tidak menjadi jelas. Membedakan antara lubang ular sama lubang kodok aja menjadi bingung kalau tidak mengerti ilmunya. Maka sama di antara dampaknya ketika kita tidak memiliki ilmu, kita tidak tahu apa yang menjadi kebiasaan kita ketika telah menjadi dosa. Padahal banyak sekali perkara yang lumrah kita lakukan, tetapi ternyata itu adalah dosa tanpa kita sadari. Kalau dulu saya waktu SMP, sering saya itu memanggil teman itu dengan lakop-lakop yang buruk. Walaupun orang yang kita berikan lakop itu adalah ridho, tetapi ternyata ketika kita melihatnya di dalam kitab-kitab,
kita akan mendapati bahwasanya memberikan panggilan-panggilan yang buruk itu termasuk dosa. Walaupun orang yang kita panggil itu kemudian ridho. Kenapa? Lebih baik memanggil dengan nama-nama yang baik, karena nama itu merupakan bagian dari doa. Dulu tidak paham, tapi setelah ngerti ilmunya, barulah kita paham. Nah, disitulah akhirnya kita ngerti bahwasanya dosa itu harus diketahui dengan ilmu. Baru setelah kita mengerti ilmunya, baru kita berusaha meminta pertolongan kepada Allah supaya kita dimampukan untuk meninggalkan dosa-dosa itu. Nah, inilah yang menjadikan kita paham. Kita membahas tentang dosa-dosa yang dianggap biasa, dosa yang lumrah dilakukan oleh masyarakat. Kita pahami dulu dalilnya, kita pahami riwayatnya bagaimana, dan kita pahami bagaimana penjelasan para ulama, supaya kemudian kita mampu meninggalkan dosa itu dan membersihkan kehidupan kita dari perkara-perkara yang bisa menodai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan kita akhirnya memilih kitab ini menjadi sandaran kajian kita per bulannya. Maka sebelum kita menyampaikan tentang segala macamnya, saya akan menjelaskan dari muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid. Ternyata di dalam buku ini ada kemudian muqaddimah yang disampaikan oleh beliau. Dan muqaddimah ini penting untuk saya pahami dan penting supaya antum dan antunna memahaminya. Karena sesungguhnya memahami muqaddimah memudahkan kita nanti untuk memahami apa yang dijelaskan di dalam buku. Kalau kemudian kita tidak memahaminya secara baik di dalam muqaddimah, saya khawatir banyak perkara-perkara yang meleset dari keterangan yang harusnya kita pahami disebabkan kita tidak memahami muqaddimah yang disampaikan oleh penulis. Makanya izinkan saya dalam kesempatan hari ini, karena ini adalah materi perdana bagi kitab ini, saya akan mulai dulu dengan muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, supaya kita paham, supaya kita ngerti apa yang beliau ingin sampaikan di dalam muqaddimah, supaya ana, antum dan antunna kita mudah untuk memahami apa yang dijelaskan oleh beliau, dan yang kita harapkan adalah barokahnya, yaitu kita meninggalkan dosa-dosa itu dengan mudah setelah kita mengerti ilmunya. Jadi kita harus paham alimtu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Para ulama mengatakan aku ini belajar keburukan, tapi bukan untuk melakukannya, tetapi aku belajar keburukan supaya aku mampu menjaga diri saya dari semua keburukan itu. Karena biasanya orang itu tidak, atau orang itu melakukan keburukan ya disebabkan karena dia tidak paham kalau itu adalah jalan keburukan. Orang itu kalau tidak paham bahwasanya gorengan itu bahaya, dia menikmati gorengan. Orang itu kalau tidak paham bahwasanya makanan bersantan itu tidak sehat, ya dia akan menikmati bersantan makanan itu. Orang itu kalau tidak paham bahwasanya ternyata tidur di atas jam 12 itu berbahaya, dia akan menikmati begadang. Disitulah kita paham bahwasanya ketahui dulu ilmunya, baru kita akan mampu menentukan sikap kita ketika telah mengetahui ilmunya. Maka kita berikan muqaddimah ini, ada 5 muqaddimah, ada 5 poin yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid di dalam apa yang kita selenggarakan. Yaitu muqaddimah yang pertama, yaitu adalah beliau menyampaikan muqaddimah. Yang pertama adalah sesungguhnya Islam yang merupakan agama yang Allah ridhai dalam kehidupan kita, itu merupakan aturan yang mencakup seluruh kehidupan kita. Seluruh perkara dalam kehidupan kita telah dicakup oleh Islam, dan tidak ada satupun bagian dalam kehidupan kita yang tidak diterangkan oleh Islam. Jadi kalau kemudian hari ini kita sering mendapati, tolong pisahkan antara agama dengan negara, bismillah, saya katakan perkataan itu batil. Kenapa? Karena sesungguhnya Islam tidak pernah memisahkan antara agama dengan negara. Beliau Syekh Shalih Al-Munajjid juga menerangkan, sesungguhnya poin yang pertama yang beliau sampaikan kepada kita adalah semua syariat dalam kehidupan kita itu menjawab dari segala pertanyaan yang kita miliki dalam kehidupan. Karena tidak ada satu bagian, satu inci dalam kehidupan kecuali diatur bagaimana kehidupan itu menurut syariatnya. Ya, jadi tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang tertinggal. Bahkan kalau kemudian kita mau untuk merenung, masalah-masalah yang remeh saja di dalam Islam itu diatur kok. Contohnya apa? Contoh ludah. Kita ngerti kan ludah. Ludah itu sesuatu yang sifatnya hina, yang mana apabila kita sudah meludah, kita juga tidak akan pernah mencari lagi ludah yang kita telah keluarkan. Tapi ternyata kalau kita pahami di dalam syariat,
kita akan mendapati bahwasanya syariat ludah yang mengatur tentang ludah itu banyak di dalam Islam. Apa itu kemudian syariat ketika kita bicara tentang ludah? Banyak Pak, banyak. Contoh satu, kalau kemudian kita berludah, tolong di dalam hadis yang sahih kita tidak diperkenankan untuk meludah ke arah Ka'bah. Jadi kalau kita meludah itu tidak boleh kita itu meludah ke arah Ka'bah. Kenapa? Karena siapapun yang berani untuk meludah ke arah Ka'bah, ludah itu akan kembali di antara matanya kelak pada waktu hari kiamat. Ludah. Jadi kalau meludah itu lihat-lihat dulu. Kiblat yang mana ini? Oh sana. Lidahnya di sana. Padahal itu urusan ludah. Ludah, kemudian ada syariat yang kedua ada. Apa itu syariatnya? Kalau saya sakit, antum sakit. Kemudian sebelum kita minum pengobatan-pengobatan yang sering kita dapatkan di toko obat, maka disunahkan bagi kita yaitu berludah. Berludah kemana? Ke telunjuk kita. Di dalam hadis riwayat Bukhari. Bagaimana? Yaitu kita berludah ke telunjuk kita sampai basah. Kemudian kita tempelkan ke bagian tanah. Kemudian nempel itu tanah-tanah yang kemudian melekat kepada telunjuk kita. Lalu usapkan ke bagian tubuh yang terasa sakit. Misalkan sakitnya di sini. Kalau orang tua di sini biasanya. Jadi kemudian di sini kita tempel. Sembari kita mengucapkan apa? Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna bi'idni rabbina. Bismillahi turbatu ardina. Dengan nama Allah, tanah bumi kami, dengan sebagian ludah kami menyembuhkan sebagian penyakit dari kami dengan izin Allah. Dan Nabi melakukan itu ketika beliau sakit selain beliau membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Berludah, dua, urusan ludah. Dan ini termasuk sunnah yang banyak tertinggal, makanya disebut dengan sunnah mahjurah. Sunnah yang banyak tertanggal dan tertinggal dari kehidupan kaum muslimin. Makanya kalau sakit, jangan buru-buru ke apotik. Karena sesungguhnya apa? Berobat dulu dengan Al-Quran. Dan di antara perobatan itu apa? Yaitu adalah dengan Quran, dengan membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian berludah ke telunjuk kita, tempelkan ke pasir dan tanah yang ada di atas muka bumi, kemudian usapkan ke bagian tubuh kita yang kemudian sakit. Itu berludah. Dua itu ludah. Tiga, apa itu berludah? Ludah Pak, kalau kemudian kita mimpi yang buruk, maka sesungguhnya sunnahnya ketika mimpi yang buruk bukan hanya terengah-engah, kemudian merasa ketakutan dengan mimpi buruk yang kita rasakan. Tapi kalau kita mimpi buruk, disunahkan untuk berludah ke arah kiri sembari membaca ta'awudz kita kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sembari kemudian kita berludah. Tapi tolong dilihat dulu ya, suaminya masih di situ atau enggak. Ya. Ini kemudian ludah. Dan itu kemudian tidak usah ludah yang banyak, tetapi watful itu ludah yang ringan. 3, ludah lu itu. 4, apa kemudian? Yang keempat yaitu adalah kemudian ketika kita sholat lalu kemudian diganggu oleh setan yang bernama khinzib. Ada setan yang bernama khinzib. Sebagaimana keterangan yang sahih diterangkan dalam kitab Sifat Sholatun Nabi. Ada satu setan yang bernama setan khinzib. Setan khinzib itu adalah setan yang mengganggu kita ketika sholat. Makanya ketika kita membaca hafalan kita, ketika habis membaca Al-Fatihah sampai kemudian tertukar-tukar bacaan kita, maka Nabi mengatakan wadaka khinzibun, itu khinzib yang mengganggu kamu. Maka Nabi ketika ditanya apa yang kami lakukan ya Rasulullah ketika bacaan kami dibuat tidak beraturan oleh setan khinzib, maka Nabi kemudian mengatakan berludahlah ke arah kiri sembari kamu beristiadah kepada Rabbmu. Jadi kalau kita misalkan baca Al-Kafirun, muter-muter dan kemudian ketemu ujungnya, kemudian kita membaca yaitu isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Yaitu kemudian setelah itu kita kemudian membaca kembali. Kalau kemudian hafalannya belum balik, maaf, berarti itu bukan setan yang mengganggu. Tetapi hafalan yang berantakan. Tapi ternyata di situ kita mendapati syariat yang keberapa? Yang ketiga. Ludah. Urusan ludah aja dibahas, kok urusan negara nggak dibahas itu gimana? Mau ludah masih belum selesai, belum. Kalau kemudian kita sholat, kemudian tiba-tiba kita mengurangkan riak, berdehem kita, maka boleh nggak kita menelan kembali? Tidak diperbolehkan untuk makan, yaitu ketika sholat. Jadi kalau misalkan kemudian kita menemukan sisa sate di gigi,
alhamdulillah nikmat. Nah, itu batal Bu, batal Pak. Tidak boleh, kemudian harus diludahkan. Dan kemudian kita menemukan sesuatu, misalkan kemudian riya dan mengganggu kita, maka kemudian diperbolehkan bagi kita mempersiapkan kemudian mandil. Mandil itu adalah sapu tangan. Kemudian kita berludah ke sapu tangan itu, kemudian dimasukkan kembali ke kantong kita. Boleh, boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melakukan itu ketika kemudian beliau berludah ketika dalam keadaan sholat. Ini kalau kita bahas mudah doang, banyak. Di situ kita paham apa yang dijelaskan oleh Saleh Munajjid itu betul. Yang pertama, tidak ada perkara di dalam kehidupan ini, tidak ada yang tertinggal walaupun cuma 1 inci dalam kehidupan kita, kecuali telah dibahas secara rinci oleh Allah dan Rasulnya. Makanya ini bertepatan dengan apa yang sekarang sedang ramai. Apakah kemudian ibadah itu hanya mengatur kita di dalam masjid? Apakah ibadah itu hanya mengatur kita ketika di pesantren dan hanya mengatur kita ketika kita di pondok? Jawabannya tidak. Kalau kita mengatakan bahwasanya ibadah dan agama hanya mengatur kita di masjid, Masya Allah, kamu membedeng-bedengkan aturan dan syariat Allah. Dan aturan Allah itu hanya di tempat-tempat yang paling kecil dalam kehidupan kita. Salah. Makanya kemudian beliau menjelaskan, semua perkara dalam kehidupan semuanya telah dijawab. Tidaklah kita memiliki satu pertanyaan apapun yang kita dapatkan dalam hidup kecuali semuanya telah dijawab oleh Allah. Makanya di situ termasuk di dalamnya dijelaskan oleh beliau, termasuk di dalamnya perkara halal dan perkara haram. Dan sesungguhnya perkara yang halal dan perkara yang haram telah dijelaskan oleh Allah di dalam kitabnya, dan tidak ada yang tertinggal dari semua perkara yang halal, dari semua perkara yang haram, kecuali telah disampaikan oleh Allah di dalam kitabnya dan disampaikan oleh Rasul di dalam hadisnya. Makanya perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Saya biasa menyebutkan nomor hadisnya ya, daripada panjang nanti. Yang penting ini hadisnya sahih. Bahwasanya kemudian di dalam hadis yang sahih telah diterangkan oleh Nabi, ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halalun wa ma harrama fa huwa haramun. Rasulullah mengatakan apapun yang telah dihalalkan oleh Allah, Allah jelaskan di dalam kitabnya, dan apapun yang telah diharamkan oleh Allah, semuanya telah dijelaskan oleh Allah di dalam kitabnya. Nah, disitulah kita paham semuanya telah diterangkan oleh Allah. Yang halal telah diterangkan, yang haram itu telah diterangkan, dan itulah syariat dalam kehidupan kita, menjadi petunjuk dalam kehidupan yang singkat ketika kita berpijak kepada aturan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nabi sampai kemudian mengatakan, taraktu fikum ala masalil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di ila halikum. Nabi itu bersabda, wahai sahabatku, dan ini bicara sama kita juga. Wahai sahabatku, wahai umatku, sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian sebuah ajaran yang begitu terang, gamblang, jelas banget. Lailuha kanahariha, saking terangnya dan saking gamblangnya ajaran yang aku tinggalkan, tidaklah kalian itu melewati waktu malam ketika berpegang dengan apa yang aku tinggalkan, kalian akan mendapati waktu malam itu akan terang sekali ketika kalian itu berpijak kepada apa yang aku tinggalkan. La yazighu anha ba'di ila halikun. Tidaklah orang itu mencari-cari apa yang telah aku tinggalkan. Dia mencari, mengkorek-korek, mengais-ngais dari apa yang tidak datang dari apa yang aku tinggalkan, kecuali dia pasti celaka dalam dunianya, celaka dalam akhiratnya. Itulah syariatnya. Syariat itu lengkap. Makanya jujur kalau kita itu minta sama Allah. Kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu apa? Orang itu kalau mikir jalan yang lurus itu bayangin jalan terus, tidak ada belok-beloknya. Salah. Jalan yang lurus itu adalah jalan sunnah yang ditinggalkan Nabi. Itu jalan yang lurus. Makanya kalau kita sudah ditinggalkan sunnah, ya jangan diganti apapun. Jangan diganti sekulerisme, jangan diganti liberalisme, jangan diganti dengan demokrasi, jangan diganti dengan adat. Kenapa? Karena kita sudah meminta kepada Allah 17 kali dalam sehari. Ya kita jujur dengan apa yang kita minta, praktekkan sunnah dalam kehidupan, dan jangan ditinggalkan supaya kita tidak celaka sebagaimana yang diancamkan oleh Nabi. Ya, makanya jangan sebagaimana kayak orang Yahudi. Yahudi itu diberikan nikmat oleh Allah. Apa nikmat yang Allah berikan kepada Yahudi? Nikmat yang Allah berikan kepada Yahudi itu adalah manna wassalwa. Manna itu apa? Sebagian ahli tafsir mengatakan racikan buah-buahan. Salwa daging burung, dan itu burung-burung yang empuk.
Jadi orang Yahudi dulu Pak, saking nikmatnya besar yang Allah berikan kepada mereka, Allah berikan kepada mereka manna wassalwa, perpaduan yang sehat dan lezat. Perpaduan makanan yang sehat itu antara daging burung dengan kemudian buah-buahan. Tapi lihat orang Yahudi. Orang Yahudi sudah diberikan kenikmatan yang semacam itu, teganya. Tega sekali ketika mereka mengatakan kepada Robnya. Apa yang mereka katakan? Yaitu adalah wa'id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Tega-teganya orang Yahudi berkata, wahai Musa, kami tidak sabar dengan makanan buah dan tidak sabar dengan makanan daging burung. Maka tolong mintakan kepada Rabbmu supaya kami mendapatkan, yaitu adalah bawang merah, bawang putih, kemudian kacang, adas, kemudian adalah ketimun, di mana semua barang yang diminta itu terdapat banyak di pasar-pasar yang mereka temui. Di situ kita paham, orang Yahudi sudah diberikan kenikmatan, nikmat yang besar, manna wassalwa, tetapi mereka justru meminta ketimun, kacang adas, bawang merah, bawang putih, di mana itu mereka bisa dapatkan gampang di pasar. Tapi itulah Yahudi. Makanya kalau ada seorang Muslim sudah diberikan sunnah oleh Nabi, jelas semuanya telah disampaikan. Kok kita mengganti dengan yang lainnya? Maka sesungguhnya perilaku kita lebih buruk daripada perilaku Yahudi yang mengganti manna dan salwa dengan kacang adas dan bawang merah dan bawang putih. Makanya disitulah kita paham. Yang pertama, bahwasanya beliau dan Syekh Al-Munajjid menerangkan semua perkara dalam kehidupan, semuanya telah diterangkan secara apik di dalam kitabullah dan diterangkan secara apik di dalam sunnahnya, dan tidak ada satu pertanyaan dalam hidup kecuali semuanya telah dijawab oleh Allah dan Rasulnya. Ya, itu yang pertama. Poin yang kedua yang kemudian kita saksikan di sini adalah bahwasanya tidaklah Allah itu menetapkan yang halal dan tidaklah Allah itu menetapkan yang haram. Tidaklah Allah itu menetapkan yang halal dan haram itu kecuali pasti ada hikmahnya. Karena kita ini membahas tentang dosa, kita lebih kepada dosanya. Di sini kita mendapati bahwasanya tidaklah Allah itu melarang kita dalam satu dosa, di mana ada larangan-larangan yang ada di dalam kitabullah dan sunnah, kecuali larangan-larangan itu berisi dengan hikmah yang besar yang Allah berikan. Karena setiap larangan itu berjalan seiringan dengan hikmah yang dimiliki dalam setiap larangan itu. Jadi Allah itu tidak mungkin melarang kita dengan sesuatu yang sifatnya tidak ada hikmahnya, itu mustahil. Jadi kemudian Syekh Al-Munajjid menerangkan setiap larangan yang Allah berikan dalam kehidupan kita bukan untuk membatasi kehidupan kita. Karena mungkin banyak orang yang sering komentar ketika dia sebelumnya tidak ngaji, kemudian ketika ngaji, akhirnya kemudian dia mendapati itu tidak boleh, itu tidak boleh. Lalu kemudian komentarnya, apa sih setelah saya ngaji kok semuanya tidak boleh? Padahal dulu sebelum saya ngaji, kok semuanya gampang aja. Maka harus paham, tidaklah Allah itu melarang ana dan melarang antum serta antunna terhadap satu larangan dan dosa, kecuali setiap larangan itu selalu beriringan dengan hikmah. Karena apa? Allah tidak mungkin memberikan larangan dan memberikan dosa untuk kita apabila melakukan sesuatu kecuali di dalamnya ada kebaikan. Sebagaimana ketika kita melarang anak kita kepada sesuatu, tidak mungkin seorang ibu itu melarang kecuali dia punya alasan melarang itu dari kehidupan anaknya. Ibu mengatakan, nak jangan ke situ. Selalu ibunya punya alasan kenapa anak itu dilarang ke situ. Kita sering mendapati seorang ibu berkata sama anaknya, nak jangan deket-deket ibu ya ketika ibu goreng. Kenapa? Karena ibu tahu kalau dia kecipratan dengan minyak goreng dia pasti menangis. Maka sama, kalau kita memahami larangan setiap ibunda, itu tidak mungkin kecuali dia punya alasan atas apa yang dia lakukan. Wallahi, Allah itu lebih mengerti ilmunya, bahwasanya ketika Allah melarang sesuatu dalam kehidupan kita itu pasti ada hikmahnya. Kenapa? Semua perbuatan Allah, baik menetapkan ataupun melarang, semuanya terjadi karena hikmah Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita selaku manusia. Nah, supaya kita tidak seudon sama Allah. Kita aja tidak seudon sama ibu, apalagi kemudian sama Allah. Kita itu Pak, sepakat ya, Bapak dan Ibu sepakat. Ibu kita adalah orang yang paling sayang banget dengan kita. Sepakat kita. Bahkan kemudian kita mendapati ya, kalau misalkan ada ibu-ibu bisa membeli ayam lamongan. Ini sering saya sampaikan. Kemudian ternyata ibu itu hanya bisa membeli satu ayam tok karena uangnya sangat terbatas. Cuma 20.000.
Maka dia rela memberikan ayamnya itu kepada anaknya. Nak, makan nak ayamnya. Ibunya makan apa? Kemangi sama sambal. Kenapa ibunya makan kemangi? Dia rela untuk makan kemangi supaya anaknya makan ayam. Kalau ditanya sama anaknya, "Kok nggak makan ayam?" Enggak, lagi diet. Kenapa? Karena ibu rela untuk itu. Beda ya kalau bapak ya. Kalau bapak beda banget. Nah, kalau biasanya satu ayam, kalau kemudian satu ayam yang belikan bapak, biasanya bapak ngomong gimana? Separuh-separuh ya. Itu kalau bapak. Kalau ibu enggak. Di situ kita mendapati, kalau ternyata kita mendapati bahwasanya setiap ibu punya rahmat yang besar kepada putranya, sampai rela dia makan sesuatu yang sifatnya hina untuk memuliakan anaknya ketika makan, Allah merupakan zat yang lebih sempurna dari apa yang kita sangka. Kenapa? Tidak mungkin bagi Allah itu melarang sesuatu, kecuali larangan Allah itu pasti berisi dengan hikmah yang besar. Kalau hati kita tidak mampu menangkap setiap hikmah yang diberikan oleh Allah, tidak ada yang menjadikan kita gagal menangkap hikmah itu, kata ulama, kecuali apa? Karena banyak dosanya sampai kita tidak bisa menangkap hikmah. Jadi kalau kita mendapati sesuatu kok kita luput mendapatkan hikmah, itu bukan yang salah Allah, tetapi hatimu yang banyak titik hitamnya disebabkan dosa yang terus-menerus kamu lakukan. Hati kalau sudah terlalu banyak dosanya, menjadikan hati itu sulit untuk mendapatkan dan mampu memahami hikmah dari setiap apa yang Allah tetapkan. Makanya yang kedua penting, berarti larangan itu pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Mari kita ambil contoh-contoh nyata dalam kehidupan. Kita ambilkan contoh. Salah satu kisah nyata yang pernah saya baca dalam salah satu maqalat ilmiah, yaitu artikel ilmiah dari salah seorang syekh. Ada salah satu syekh itu kemudian menerangkan tentang sebuah kedudukan hadis, al-hamwu mautun. Al-hamwu mautun. Apa itu artinya? Ipar itu maut. Ipar itu maut. Ternyata kita mendapati kenapa Rasulullah itu sampai mengatakan bahwasanya ipar itu adalah maut. Rujuk kepada perkataan Imam Nawawi. Imam Nawawi menerangkan kenapa ipar itu disebut dengan maut. Karena banyak orang yang tidak tahu kedudukan ipar dan menyangka ipar itu mahram, padahal ipar itu bukan mahram. Sampai mereka berdua, sampai mereka banyak curhat, disebabkan karena mereka tidak tahu bahwasanya itu bukan mahram dan merasa itu adalah kakaknya atau adiknya kandung. Makanya banyak kejadian-kejadian tidak terduga terjadi antara kakak ipar dengan kemudian seseorang, disebabkan kita tidak mengetahui hukumnya dari awal bahwasanya ipar itu bukan mahram. Ada sebuah kisah nyata di Arab Saudi yang pernah dikisahkan dalam satu makalat ilmiah. Ada seorang ikhwan yang iltizam kepada agamanya, sudah menikah. Lalu kemudian ketika beliau sudah menikah, tiba-tiba dia mendapatkan kabar dari ibunya bahwasanya adiknya itu akan sekolah di tempat yang sama, di kota yang sama dengan kakaknya. Ibunya lalu menitipkan, "Nak, biarkan adikmu satu rumah dengan dirimu." Padahal ikhwan ini sudah mengerti bahwasanya adiknya itu ipar dan tidak mahram menjadi istrinya, dari istrinya. Dan dia paham hukumnya menggabungkan itu tidak boleh dalam satu atap, kecuali kita harus memberikan batasan dan sekat yang jelas. Itu tidak boleh. Jadi tidak boleh kemudian satu atap kemudian membiarkan istri kita ditatap oleh adik kita, itu tidak boleh. Ditatap oleh kakak kita, itu tidak boleh. Itu hukumnya di dalam Islam semacam itu. Tapi apalah daya, ketika dia sudah ngerti ilmunya, bukan dia kemudian berusaha untuk mengamalkan, tetapi dia sungkan sama ibunya, akhirnya diterima. Kemudian hanya dipasang tirai di belakang saja. Pasang tirai, tetapi masih satu atap. Maka berlalulah hari demi hari seakan-akan biasa. Sampai ada sebuah kejadian terjadi ketika sang ikhwan mengalami kecelakaan hebat. Ketika kecelakaan hebat, maka kemudian dalam keadaan kritis banget. Kritis. Semua tindakan observasi dilakukan oleh para dokter untuk mengangkat kondisinya supaya dia mampu diselamatkan. Semua observasi dilakukan. Suntik ini, cabut ini, diambil darahnya ini, diambil ini. Semuanya, sampel darah semuanya diambil. Hanya untuk mengobservasi bagaimana dia itu mampu selamat dari kondisinya yang sekarang. Sampai ibarat kata semua keadaan dari pasien itu, datanya itu sudah dimiliki oleh sang dokter. Ya, kita paham kan, dokter memiliki ilmu untuk mengetahui kondisi orang, ginjalnya sehat atau tidak, jantungnya sehat atau tidak, dan semuanya itu mampu diketahui dengan bantuan penelitian hari ini yang telah dimudahkan oleh Allah.
Apa yang terjadi setelah kemudian semua data dari ikhwan ini ketika dia kecelakaan hebat sampai dia kritis, semuanya sudah diketahui sang dokter, dengan izin Allah sang ikhwan itu melewati masa-masa kritis. Lalu kemudian akhirnya dia berhasil untuk selamat. Ketika kemudian keadaannya berangsur membaik, dokter tiap waktu kemudian secara berkala mengunjungi sang pasien. Sampai satu waktu ketika dia sedang mengunjungi, ada anak-anak kecil 3. Yang kemudian sang dokter bertanya, ini keponakannya ya Bapak? Dijawab oleh sang ikhwan itu, enggak dok, ini adalah anak-anak saya. Dokternya langsung terdiam, enggak bisa menjawab. Kemudian mendiamkan itu dan kemudian pergi. Setelah kemudian kondisinya membaik, sampai kemudian akhirnya sang dokter memanggil pasien ini dan berkata kepada sang pasien, Bapak, maaf saya memberanikan diri untuk bicara. Menurut lembaran riset kita, observasi ketika kita kemudian ngambil seluruh bagian Bapak, semuanya kita ambil supaya kita berusaha untuk menyelamatkan Bapak dari masa krisis. Semua catatan tentang riwayat kesehatan Bapak kita ketahui. Dan di dalam ini kita mengetahui bahwasanya Bapak itu sebenarnya akhirnya tidak bisa melahirkan keturunan. Ketika Bapak kemudian menceritakan kepada kami bahwasanya Bapak itu punya 3 anak, saya kaget. Dan saya cuma berprasangka 2, Bapak mempunyai karomah, Allah memberikan kepada Bapak pertolongan, atau yang kedua, ada sesuatu yang tidak saya ketahui. Masya Allah. Maka kemudian akhirnya sang ikhwan itu kagetnya luar biasa. Lalu kemudian akhirnya beliau terdiam. Lalu kemudian akhirnya beliau mencoba untuk memahaminya pelan-pelan dan mengajak bicara dari hati ke hati dengan istrinya. Dan disitulah terungkap bahwasanya istrinya telah berzina dengan adik kandungnya sang ikhwan itu dan melahirkan 3 anak laki-laki tadi. Disitulah kemudian sang syekh menyampaikan dalam makalat ilmiah kisah nyata itu untuk memperkuat apa yang disampaikan oleh Nabi, al-hamfu mautun. Sesungguhnya itu adalah kemudian maut. Di situ kita paham. Berarti kemudian dalam setiap larangan yang terkadang sifatnya kayak menyekat kita, loh mosok sama ipar ndak boleh, seakan-akan menyekat. Tapi ternyata ketika kita mendapati itu lalu kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, barulah kita akan tahu ternyata apa yang diisyaratkan Nabi itu adalah betul. Kenapa? Allah tidaklah melarang kecuali larangan Allah itu berjalan seiring dengan hikmahnya yang besar. Semua yang Allah larang itu selalu berjalan dengan seiring hikmah yang besar dalam kehidupan. Allah tidak mungkin akan kemudian menetapkan sesuatu di mana kalimat yang ditetapkan oleh Allah dalam setiap perintah dan setiap larangan itu tanpa hikmah. Tidak mungkin. Kenapa? Allah tidak mungkin menzalimi kehidupan hambanya. Ya. Makanya kemudian disitulah kita mendapati Allah sampai berfirman di dalam surat Al-An'am 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Makanya di dalam surat Al-An'am 115 sampai kita mendapati sebuah keterangan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Allah sampai mengatakan wa tammat kalimatu rabbika. Sesungguhnya kemudian telah sempurna kalimat Allah. Kalimat Allah itu apa? Perintah dan larangan. Semua kalimat Allah yang ditetapkan dalam kitabnya dan sunnahnya itu telah selesai, telah sempurna. Sidqan wa adla. Sidq, dia benar, wa adla, dan dia adil, dan tidak mungkin menzalimi kehidupan manusia. Jadi akhirnya kita dapati, Masya Allah, itulah kemudian larangan. Itulah bedanya antara larangan Allah dengan larangan manusia. Larangan manusia itu bersifat sangat subjektif dan bersifat itu kemudian bisa berubah-ubah. Itu larangan manusia. Jadi kalau kita mendapati larangan manusia itu sifatnya subjektif, tergantung siapa yang ngomong. Dan sesungguhnya kemudian hukumnya itu relatif. Itu sifat larangan manusia. Kalau ada seseorang yang melarang, itu hukumnya relatif. Dan kemudian sifatnya itu subjektif. Kita ingat gak larangan ketika di Sudirman dulu 3 in 1 dirasa tidak efektif dirubah. Plat genjal, plat genjal, plat ganjil, plat genap. Kenapa berubah-ubah? Karena larangan manusia itu bersifat subjektif dan sangat relatif, bisa berubah-ubah. Itu apabila larangan manusia. Tapi larangan yang datang dari Allah, Syekh Shalih Al-Munajjid mengatakan setiap larangan yang ditetapkan oleh Allah, dia bersifat qat'i dan kemudian tidak menimbulkan apapun kecuali adalah kebaikan. Di situ kita paham, setiap kita dilarang oleh Allah, pahami kalau antum dilarang oleh Allah bukan karena Allah itu benci dan kemudian membatasi gerak hidup kita. Tapi ketika Allah itu melarang kita, tidaklah Allah melarang kita kecuali kita mendapati ada kebaikan besar yang Allah berikan dalam setiap larangan. Riba contohnya.
Yunani mau ambruk gara-gara riba. Kok sekarang kita semuanya riba. Semuanya riba. Sampai akhirnya ketika kita akan membeli barang itu sekarang membeli kontan itu susah. Semua dipaksakan untuk apa? Kredit. Dengan sistem riba. Masya Allah. Padahal kita melihat Yunani ambruk, defisit negaranya, tidak memiliki pemasukan sama sekali. Bahkan kemudian Amerika beberapa tahun yang lalu hampir ambruk juga, itu juga gara-gara riba. Kenapa? Allah itu kalau sudah memaklumkan satu larangan, Allah itu ketika memaklumkan satu larangan, qat'i, relevansinya dalam setiap zaman tidak pernah berubah, dan sesungguhnya kita mendapati bahwasanya bersifat pasti benar. Karena Allah menyampaikan dalam surat Al-An'am 151, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Semua kalimat Allah telah ditetapkan sidq dan dalam keadaan adil, tidak ada kezaliman bagi hambanya. Tidak usah yang haram, yang makruh saja. Yang makruh saja kita kan mendapati yang makruh itu kalau kita terjang terus, kan juga akibatnya juga kita mendapatkan sendiri akibatnya. Contoh apa? Contoh kebiasaan kita untuk kemudian tidur terlalu malam. Ya, ini tidak dosa, tidak dosa. Tapi tidak disarankan. Walaupun sebagian para ulama mengatakan juga tidak makruh, cuma tidak disarankan tidur terlalu malam. Ternyata kemudian kita mendapati ada satu penelitian dari para ahli medis yang mengatakan sesungguhnya orang yang tidur sebelum jam 11 dengan mengistirahatkan seluruh organ tubuhnya sebelum jam 11, maka sesungguhnya lebih mudah dia mendapatkan pola hidup yang sehat daripada orang yang tidur di atas jam 11. Kenapa? Karena dia memaksakan organ tubuhnya untuk tetap bekerja di atas jam 11. Padahal itu belum sampai haram loh. Tapi kita mendapati Nabi ternyata kemudian pribadi beliau selalu kemudian tidur ketika habis isya, kecuali dalam keadaan perang, kecuali turun ayat yang penting, kecuali tentang urusan jihad, baru Nabi itu panjang. Tapi dalam keadaan normal Nabi tidak pernah memanjangkan malamnya. Di situ kita paham sampai urusan yang kecil saja sampai sedemikian akibatnya dalam kehidupan. Disitulah kita paham. Yang kedua yang ingin disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, beliau ingin menyampaikan kepada kita setiap larangan yang ditetapkan oleh Allah, setiap larangan berisi dengan hikmah dan tidak ada kecuali kebaikan dalam kehidupan hambanya. Makanya pandai-pandailah menjadi hamba yang mampu menangkap setiap hikmah yang ditetapkan oleh Allah. Semakin beriman, semakin pandai menangkap hikmah. Semakin lemah iman, semakin sulit untuk menangkap hikmah dalam setiap ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau kita diuji apapun itu, kenali dulu hikmahnya apa ini. Baru kita kemudian akan lapang hatinya. Saya kemarin mendengarkan salah satu daurah seorang syekh. Seorang syekh itu berkata tentang salah satu muridnya, di mana kemudian muridnya ini ingin menikah, orang solih betul, dan sudah mendapatkan tambatan hati, dan kemudian tinggal beberapa langkah untuk kemudian menikah. Apalah daya, sang akhwat tiba-tiba berubah pikiran, mungkin kemudian tersapa angin akhirnya berubah dia, kemudian akhirnya berubah, nggak jadi menikah sang akhwat. Padahal sang akhwan ini adalah ikhwan yang betul-betul telah mentambatkan semua usahanya kepada Allah, dan dia betul-betul pasrah. Apa yang terjadi? Maka kemudian setelah tiba-tiba sang akhwat membatalkan itu, lalu kemudian sang akhwat kemudian menikah dengan ikhwan yang lainnya. Sang ikhwan yang soleh ini kemudian datang kepada syekh dan berkata tentang apa yang menimpa kepadanya. Syekhnya itu berkata, saya lihat dia laki-laki yang soleh, kenapa dia tidak mendapatkan? Tapi syekhnya berkata, pasti ada hikmahnya. Dan ternyata betul apa yang dikatakan oleh syekh tersebut. Tidak terlalu lama, sang akhwat yang tiba-tiba membatalkan pernikahan itu tanpa sebab, tanpa udzur yang syar'i, tiba-tiba kemudian dia merubahnya, dan kemudian ternyata mendapatkan musibah. Dia kemudian didiagnosa menderita kanker payudara. Kemudian ketika diangkat satu, ternyata sudah nyebar yang kedua. Diangkat satunya, ternyata sudah nyebar ke tubuhnya, sampai akhirnya lumpuh, sampai akhirnya rontok semua rambutnya, sampai akhirnya meninggal dunia. Barulah kemudian di situ syekhnya kembali mendatangi sang ikhwan itu dan berkata, mungkin kalau kamu menikah, kamu tidak sanggup untuk merawatnya. Makanya Allah hindarkan kamu dari dirinya, sebagaimana dihindarkan dirinya dari diri antum, karena di dalamnya ada hikmah. Di situ kita paham. Berarti betul apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid. Syekh Shalih Al-Munajjid lalu kemudian berkata kepada kita, yang kedua yang kita harus pahami, tidaklah semua apa yang kemudian dilarang oleh Allah kecuali semuanya terdalamnya itu ada hikmahnya.
Makanya kemudian Allah sampai kemudian mengatakan di dalam surat Al-Baqarah 187, tilka hududullah fala taqrabuha. Itu loh batasan Allah. Batasan Allah itu larangan-larangan Allah. Fala taqrabuha. Jangan berani kamu itu melampaui batasan-batasan yang telah dibuat oleh Allah. Karena apa? Batasan Allah itu larangan Allah, dan di balik larangan Allah itu ada kasih sayang besar yang Allah berikan kepada hambanya. Makanya di situ kita harusnya memahami kalau Allah meletakkan batasan, arti dari semua batasan yang telah dibuat oleh Allah yaitu adalah larangan-larangan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan tidak ada sebuah batasan itu diletakkan kecuali besarnya rahmat Allah kepada kita selaku hambanya. Allah meletakkan itu supaya kita ngerti apa yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan. Karena ilmu kita terbatas dan ilmunya Allah itu tidak terbatas. Ya, makanya jangan suka nanya-nanya, kenapa sih dilarang sama Allah begini? Tidak boleh nanya gitu. Kenapa kok tidak boleh? Orang yang kemudian orang yang sering bertanya semacam ini harus dibacakan surat Al-Anbiya ayat yang ke-23. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya yang ke-23. Allah yang menyampaikan kepada kita di dalam Al-Anbiya 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah itu tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tetapi kitalah nanti yang akan ditanya oleh Allah. Dan tidak patut seorang manusia ketika kita menjadi budaknya Allah, kemudian kita banyak bertanya tentang apa yang Allah tetapkan. Makanya Allah menegaskan tentang itu di dalam surat Al-Anbiya 23. La yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Wa hum yus'alun. Tapi manusialah yang nanti akan ditanya oleh Allah. Tidak yakin aja sama Allah. Dan ingat, orang yang banyak bertanya-tanya tentang syariat Allah itu disifati oleh Allah dengan sifat apa? Bodoh. Makanya Allah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah, sayaqulus sufaha'u ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang yang bodoh itu selalu bertanya. Ketika dulu para sahabat sholat ke Masjidil Aqsa, kemudian turun ayat yang memerintahkan mereka untuk memindahkan kiblat mereka dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ketika mereka memindahkan itu, orang-orang musyrik itu berkata, "Lu gimana sih ini kiblatnya gonta-ganti?" Allah kemudian menyampaikan apa? Allah turunkan, sayaqulus sufaha. Orang-orang bodoh itu selalu bertanya, kenapa kemudian Allah pindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram? Di situ para ahli tafsir berkata, tidaklah orang yang banyak bertanya tentang syariat Allah kecuali adalah timbul dari kebodohan dia kepada Rabb-Nya. Ya? Makanya kalau kita sudah yakin Allah itu Maha Alim, tidak banyak bertanya, yakin. Berarti semua yang ditetapkan oleh Allah betul-betul kemudian berisi dengan kasih sayang tiada batas kepada kita selaku hambanya. Makanya batasan itu dibuat. Makanya kita lihat kan, kalau kita naik ke gunung, pinggir-pinggirnya jurang itu dipasang apa? Pembatas. Kenapa? Supaya orang ngerti di balik batasan itu ada jurang. Itu pembatas ketika kita berjalan ke atas gunung. Makanya tepat ketika Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah tadi 187, tilka hududullah fala taqrabuha. Sesungguhnya itulah larangan-larangan Allah, batasan-batasan Allah, maka janganlah kamu mendekati batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Al-Munajjid. Poin yang ketiga yang kemudian kita disampaikan di dalam ayat ini adalah bahwasanya yang ketiga adalah disampaikan oleh beliau bahwasanya Allah ketika mengharamkan sesuatu maka pasti Allah halalkan. Maka Syekh Shalih Al-Munajjid kemudian mengatakan kepada kita, yang diharamkan oleh Allah jauh lebih sedikit daripada yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Jadi kemudian ketika Allah mengharamkan sesuatu dalam kehidupan kita, Syekh Shalih Al-Munajjid lalu berkata, ketika Allah mengharamkan sesuatu untuk kita, fahami, setiap Allah itu melarang sesuatu dalam kehidupan kita, Allah itu membolehkan yang lainnya. Dan apa yang diperbolehkan oleh Allah jauh lebih banyak daripada apa yang Allah larang. Ya, ibaratnya Allah itu kalau nutup satu pintu, Allah buka banyak pintu yang lainnya sebagai bentuk rahmatnya kepada kita selaku hambanya. Dan Syekh Al-Munajjid itu mengatakan yang diharamkan Allah itu dikit, tetapi yang dihalalkan oleh Allah itu banyak. Kalau kita memahami ini, akhirnya apa? Husnudzon kepada Allah. Sehingga ketika kita menanggapi sebuah larangan itu datang dalam kehidupan kita, kita tidak berkutat kepada yang haram, tetapi kita memikirkan yang halal. Kenapa? Allah membolehkan yang banyak, tetapi Allah mengharamkan yang sedikit. Mana dalilnya? Kita bahas dulu dalilnya yang disampaikan oleh beliau.
Maka di dalam surat Al-An'am 119, di dalam surat Al-An'am 119 Allah menyampaikan, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi. Allah menyampaikan di dalam surat Al-An'am 119, sesungguhnya Allah itu telah menjelaskan kepadamu apa yang haram, kecuali apa yang kemudian kamu terpaksa untuk memakannya. Ya. Di situ Allah menyampaikan, apa yang aku haramkan untuk kalian aku telah jelaskan. Dan apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam kitabnya tentang larangan itu sedikit. Yang tidak dijelaskan banyak, yang tidak dijelaskan itu halal. Dan Syekh Shalih Al-Munajjid sebagai penyusun buku ini ingin menggambarkan kepada kita bahwasanya semua larangan Allah itu apabila dijumlah, dikalkulasikan, dikumpulkan, itu tidak sebanding dengan apa yang Allah halalkan, itu jauh lebih banyak. Contoh, Allah haramkan itu kemudian khamar. Tapi Allah kan halalkan lebih banyak. Apa yang Allah halalkan selain khamar? Ada madu, ada kemudian air putih, sirup, jus buah, jus mangga, semuanya. Dan ternyata itu lebih banyak. Sebagaimana Allah kemudian haramkan zina, Allah halalkan nikah, Allah halalkan babi, Allah haramkan babi, Allah halalkan ayam, Allah kemudian halalkan ikan dan yang lainnya. Di situ akhirnya kita paham, kalau kita melihat syariatnya Allah, kita harus perhatikan bahwasanya syariat Allah itu ada larangan dan ada kemudian sesuatu yang diperbolehkan. Dan apa yang dilarang oleh Allah itu jauh lebih sedikit daripada apa yang Allah halalkan. Makanya jangan berkutat kepada yang haram, tetapi berkutatlah pada perkara yang halal, karena itu lebih banyak daripada apa yang Allah haramkan dalam kehidupan kita. Jangan sesek hanya karena satu larangan, tetapi kita lupa terhadap besarnya perkara-perkara lainnya yang diperbolehkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Ya, di situ akhirnya kita mendapati sebuah hikmah itu apa? Kalau melarang, sediakan solusi. Allah itu hitung syariatnya Allah. Setiap Allah melarang sesuatu, Allah selalu menyediakan solusi. Kita diharamkan riba, tapi dihalalkan untuk kita apa? Dagang, pinjem tanpa kemudian ada bunga, infak, sedekah, hadiah, banyak yang kemudian Allah halalkan. Sehingga kemudian di situ akhirnya kita mau untuk kemudian menyikapi sesungguhnya perkara-perkara yang kemudian dihalalkan oleh Allah, Allah tidak terangkan secara detail di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena sesungguhnya yang Allah terangkan secara detail hanyalah perkara yang haram. Berarti selain dari perkara itu semuanya dihalalkan oleh Allah dalam kehidupan kita, dan itu bentuk rahmatnya Allah dalam kehidupan kita. Tidak usah sesek dada kalau menangkap satu larangan. Pasti yang Allah bolehkan itu lebih banyak. Sehingga sikap kita sebagai seorang mukmin adalah sikap ketika kita senantiasa husnudzon, bahwasanya dalam setiap larangan selalu dibuka oleh Allah dengan perkara-perkara yang lebih mudah dan itu lebih banyak. Dan Allah tidak pernah menyulitkan kehidupan makhluknya, sebagaimana Allah tidak pernah menyulitkan kehidupan hambanya. Jadi di situ sampai kemudian Allah menyampaikan kepada kita, qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi. Allah menjelaskan apa itu yang diharamkan kepadamu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Sesungguhnya apa yang dihalalkan oleh Allah jauh lebih banyak daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, kaidah yang disampaikan oleh kemudian Imam Syekh Shalih Al-Munajjid yang keempat itu apa? Bahwasanya sesungguhnya ketika sudah menyangkut tentang perkara yang diharamkan oleh Allah, itu tidak boleh ada yang mengharamkan dalam syariat ini kecuali Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi tidak boleh ada seseorang manusia itu kalau sudah bicara tentang larangan-larangan Allah, tentang bicara tentang dosa, pastikan yang boleh menentukan prerogatif untuk melarang sesuatu dan mengatakan itu dosa bukan lisan manusia, tetapi itu hanyalah diputuskan oleh Allah semata. Tidak boleh manusia itu menetapkan perkara itu dalam kehidupan ketika itu bicara tentang syariat larangan dan syariat perintah. Makanya Allah kemudian mengecam kepada orang yang berani berkata-kata kepada Allah dengan sesuatu yang sifatnya itu pengharaman, padahal Allah tidak menerangkan pengharaman itu di dalam kitabnya. Allah menyampaikan dalam surat An-Nahl 116. Allah menyampaikan, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadza halalun wa hadza haramun
litaftaru 'alallahi al-kadziba. Allah menyampaikan, janganlah kamu mengatakan sesuatu di mana kamu mensifati dengan lisan kalian dengan perkataan yang bohong, mengatakan ini halal, mengatakan ini haram, untuk kemudian mendatangkan prasangka kepada Allah dengan prasangka dusta. Jadi di dalam surat ini Allah ingin menyampaikan kepada kita, di dalam surat An-Nahl 116 Allah ingin menyampaikan yang boleh mengharamkan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang boleh mengharamkan dalam kehidupan kita kecuali adalah Allah. Lisan manusia tidak ada yang boleh mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Dan itu termasuk dosa besar ketika kita berani mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Rasul saja beliau itu kemudian pernah mengharamkan, tapi tidak mengharamkan untuk umatnya, hanya mengharamkan untuk dirinya sendiri. Tapi ternyata ditegur oleh Allah. Kapan itu peristiwa itu terjadi? Yaitu ketika Nabi mempunyai kebiasaan untuk minum madu di rumahnya Maria Qibtiyah. Kebiasaan Nabi ketika minum madu di rumahnya Maria Qibtiyah mengundang kecemburuan istri-istrinya, yaitu Hafsah dengan ibunda Aisyah. Kita harus paham ya, istrinya Rasulullah terbagi menjadi dua kubu. Ada kubunya Aisyah, ada kubunya Ummu Salamah. Tapi saya tidak menceritakan tentang kubu ini. Nanti aja kalau materinya poligami kita jelaskan. Malah ini bukan materi poligami, kita akan jelaskan. Boleh nggak Ustaz dalam poligami gitu? Boleh lah, tidak apa-apa. Kubu-kubuan itu boleh selama tidak mengadakan permusuhan dan tidak mendatangkan kemaksiatan. Memang dulu gitu. Yang tidak kemudian berkubu saat itu adalah kalau ini adalah ibunda Zainab. Ya, makanya kemudian kalau Ummu Salamah itu kemudian Ummu Salamah dan kemudian kubu yang kedua itu kubunya ibunda Aisyah. Maka di situ kita mendapati bahwasanya Rasulullah SAW itu kemudian suka minum madu di rumahnya Maria Qibtiyah. Lalu kemudian kebiasaan Nabi ketika minum di rumahnya Maria Qibtiyah itu menjadikan akhirnya istrinya yaitu adalah Aisyah dengan kemudian Hafsah itu terbakar cemburu. Lalu mereka berkata, sudah nanti kalau Rasulullah datang kemudian ngetuk rumah kita ketika jatah gilirannya di rumah kita akan mengingkari bau yang kita hirup dari mulutnya Nabi. Dan mereka melakukan itu. Setiap Rasulullah dari rumahnya Maria Qibtiyah ini siapa Ustaz? Ini budak. Dulu budak dari Mesir. Boleh nggak budak itu untuk kemudian dicampuri? Nah itu panjang lagi pembahasannya. Kita jelaskan nanti pembahasan budak. Maka kemudian Rasulullah ketika masuk ke rumahnya kemudian ini, maka kemudian akhirnya Rasulullah SAW diingkari oleh ibunda Aisyah dan diingkari oleh bunda Hafsah. Mahada. Ini apa bau apa ini ya Rasul? Ini bau apa ya Rasulullah? Rasulullah ngerti karena Rasulullah itu sensitif. Maka Rasulullah kemudian mendapati ketika ibunda Aisyah dengan ibunda Hafsah mengingkari bau disebabkan beliau minum di rumahnya ibunda Maria Qibtiyah, maka kemudian Rasulullah lalu mengharamkan madu untuk dirinya. Jadi akhirnya Nabi kemudian mengharamkan madu untuk dirinya saja. Maka ketika Rasulullah itu mengharamkan madu, siapa yang mengingatkan Rasul? Nabi diingatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian langsung katakan, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika. Hei Nabi, kenapa kamu haramkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah hanya untuk mencari keridhaan dari istri-istrimu? Di situ Nabi kemudian langsung menghalalkan kembali madu. Dan kita harus paham, yang dicintai Nabi itu 3, madu, kemudian minyak wangi dan istri-istrinya. Maka kemudian ketika Nabi mengharamkan itu, maka kemudian diingetin oleh Allah dan akhirnya Nabi menghalalkan kembali untuk dirinya madu setelah sebelumnya beliau sempat mengharamkan madu untuk dirinya supaya mendapatkan keridhaan dari istrinya ketika terbakar cemburu mendapati Nabi minum madu di rumahnya Maria Qibtiyah radhiyallahu anha. Di situ kita paham kalau Nabi mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah itu pun tidak boleh. Dan itu kemudian diingatkan oleh Allah langsung di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama. Dan itu menunjukkan kemaksuman Nabi sebagai seorang Nabi. Maka apalagi kita, tidak boleh bagi kita mengharamkan sesuatu. Makanya kalau kita ditanya, kalau kita ditanya, boleh nggak saya vegetarian Ustaz? Tahu kan vegetarian? Kalau bahasa Bintaro vegetarian. Boleh atau enggak? Kalau kemudian kita dalam tingkatan mengharamkan itu kemudian daging itu,
kemudian kita melazimi sayur-sayur mayur itu, dengan kita mengharamkan daging-daging itu dan kita mengharamkan untuk tubuh kita, kemudian kita mengikrarkan itu, maka haram hukumnya. Kita sudah masuk dalam wilayah syariat, mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Tapi kalau kemudian kita meninggalkan daging dan mengurangi daging untuk diri kita setelah kita mendapati tubuh kita dalam beberapa perkara tidak cocok untuk makan daging secara berlebihan dan kita kurangi, tidak ada masalah. Kenapa akhirnya vegetarian itu tidak boleh dalam kehidupan syariat ini? Karena itu sudah termasuk ranahnya mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah, padahal penghalalan dan pengharaman itu hanya milik Allah semata. Maka di sini kita paham, tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang sifatnya dijelaskan dan diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ini, kita tidak boleh melarang istri kita untuk datang ke masjid walaupun kita suaminya. Saya haramkan kamu datang ke masjid. Kenapa, Mas? Karena yang paling afdal kamu itu di makhda. Karena yang paling afdal itu ruangan yang kecil di rumah. Kita sepakat ya Pak ya dan Ibu ya. Salatnya wanita itu yang paling baik adalah di makhda. Apa itu makhda? Nabi mengatakan dalam satu riwayat yang sahih, salatul mar'ati fi makhdaiha afdalu min salatiha fi hujratiha. Wa salatiha fi hujratiha afdalu min salatiha fi dariha. Wa salatiha fi dariha afdalu min salatiha fi masjidiha. Wa salatiha fi masjidiha afdalu min salatiha fi masjidiha. Nabi berkata khusus bagi kalangan wanita, salatnya wanita di makhda. Makhda itu ruangan yang kecil di rumahnya. Maka sesungguhnya ruangan yang kecil di rumahnya itu, sesungguhnya sholatnya wanita di itu lebih baik daripada sholatnya wanita di ruangan yang lebih gede, kamarnya. Jadi kalau Bapak sudah ngerti sunnah, kalau nanti bangunkan rumah, bangunkan itu makhda Pak. Kalau memang ruangan rumah kita memang agak besar, makhda itu ruangan kecil, di situ ditutup. Kalau kemudian bahasa keseharian kita kayak musola, itu bagi untuk istri kita. Dan itu jangan di tempat yang terbuka, di tempat yang agak tidak terakses dengan pandangan publik. Itu namanya makhda kalau bahasa sunnahnya. Sholatnya wanita di makhda itu lebih afdal daripada sholatnya dia di ruangan yang lebih gede. Contohnya apa? Kamar. Sholatnya wanita di kamar itu lebih utama daripada sholatnya dia di ruangan yang lebih gede. Contohnya ruang tamunya dia. Dan sholatnya wanita di ruang tamunya lebih afdal daripada sholatnya wanita di masjidnya. Dan sholatnya wanita di masjidnya lebih afdal daripada sholatnya dia di masjidku ini, Masjid Nabawi. Di situ kita mengetahui apa, seorang wanita itu paling utama bagi dia itu di dalam rumahnya. Ustaz, saya kan pengen berjamaah. Iya, berjamaahnya seorang ibu itu mendapatkan pahala layaknya laki-laki ketika dia justru di rumah. Kalau dia ke masjid, dia tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana mereka yang di rumah mereka. Ya kan saya pengen berjamaah. Jamaah itu untuk laki-laki, ya, bukan untuk wanita. Wanita di rumah. Tetapi saya ingin berjamaah dengan suami. Suaminya suruh sholat 2 kali. Boleh atau tidak? Boleh. Yang pertama jadi wajib, yang kedua dari sunnah. Siapa kemudian sahabat yang melakukan semacam itu? Salah satunya Mu'ad, sholat di masjidnya Nabi, kemudian ngimamin lagi di tempatnya lagi. Kalau ingin untuk berjamaah. Tapi sebenarnya kewajiban jemaah itu tidak kepada istri. Maka kemudian dia di mana? Di makhda. Jadi kalau ibu sholatnya di makhda sama dengan laki-laki yang sholatnya itu di shaf pertama di dalam masjid, itu sama persis. Kalau dia keluar maka dia tidak dosa, tidak salah, tetapi tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana sholatnya di makhda. Saya ingin untuk dampingin suami saya, Ustaz. Biasanya suami saya itu kalau habis sholat itu tidak pulang-pulang. Ya sudah, temenin aja. Ini nanya, curhat. Silakan. Tapi yang kita harus pahami hukumnya dulu. Makanya kalau kemudian nanti sampai kita bicara bagaimana dengan umrah, sama sebenarnya umrah. Tapi saya nggak mau bahas ini, karena bahas ini harus kemudian waktu yang panjang. Tapi yang jelas wanita itu kemudian yang paling utama adalah di makhda. Kalau kemudian wanita sudah dijelaskan yang semacam itu, kemudian seorang wanita ingin pergi ke masjid, tidak boleh dilarang. Kenapa? Rasul bersabda, la tamna'u ima Allahi anil masajid. Jangan larang hamba Allah untuk datang ke masjid. Idza sta'danakum, kalau dia sudah minta izin. Kalau dia sudah minta izin, tidak boleh dilarang. Tidak boleh dilarang. Ya, jadi kalau ada kemudian istri kita ngomong, "Bang, saya ikut ya, Mas." Nah, tidak usah, kamu di makhda aja, Dek. Udah dibuatin makhda mahal-mahal. Ya, saya pengen sekalian mau beli mie ayam misalnya. Ya boleh, tidak boleh dilarang. Kalau dilarang dosa.
Dan tahukah kita, ada salah satu keluarganya sahabat yang melarang putrinya dan melarang kemudian putrinya dan kemudian istrinya untuk datang ke masjid. Dia melarang, tapi kemudian dengan nafsunya. Siapa? Bilal. Bilal siapa? Bilal bin Abdullah bin Umar. Ada yang mengatakan beliau itu adalah tabi'in. Maka ketika kemudian Bilal itu melarang istrinya dan kemudian anak-anak perempuannya untuk datang ke masjid, terdengar oleh Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar? Putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah satu ulama di antara para sahabat. Maka kemudian Abdullah bin Umar mendatangi Bilal dan mengatakan, saya mendengar bahwasanya kamu itu melarang istrimu dan melarang anak perempuanmu datang ke masjid. Kemudian Bilal mengatakan, iya, aku larang. Wallahi lanamna'ahunna. Aku tetap larang istriku dan tetap larang putri-putriku untuk datang ke masjid. Kenapa Bilal saat itu melarang? Ini bukan Bilal bin Abi Robal, Bilal bin Abdullah bin Umar. Aku tetap larang. Kenapa? Karena bagi mereka mulia di dalam rumahnya dan aku tidak izinkan mereka sholat di masjid. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, qala Rasulullah, la tamna'u ima Allah yanil masajid idza sta'dzanakum. Jangan gitu Bilal. Kamu ngerti enggak? Rasulullah bersabda, jangan larang hambanya Allah datang ke masjid idza sta'dzanakum. Kalau dia sudah meminta izin, para wanita itu harus diizinkan. Apa jawaban Bilal saat itu kepada Abdullah bin Umar? Bilal berkata, wallahi lanamna'ahunna. Dia mengulang kembali, demi Allah saya tetap melarang istri saya dan anak perempuan saya datang ke masjid. Langsung ditarik bajunya oleh Abdullah bin Umar, dimaki-maki oleh Abdullah bin Umar dan dikatakan kepadanya, saya mengatakan kepadamu perkataan Rasul tentang sesuatu yang diperbolehkan dan kamu mementahkan ucapan saya dengan apa yang kamu anggap itu baik. Dalam satu riwayat sampai 8 bulan sampai 1 tahun Abdullah bin Umar tidak ngajak bicara itu untuk memberikan pelajaran sama Bilal bin Abdullah bin Umar. Di situ kita mendapati apa? Kalau kita tidak boleh melarang apa yang telah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang punya hak untuk melarang dalam kehidupan ini tauqifiyah, hanya ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka yang tadi kita membahas surat An-Nahl 116, wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahi al-kadhib. Allah kan sudah mengatakan, jangan sekali-kali ya kalian itu berani untuk mengatakan dengan lisan kalian ini halal, ini haram, sedangkan itu dengan lisan kalian dan itu dusta, dan kalian membuat prasangka itu dengan prasangka yang buruk kepada Rabb kalian, maka sesungguhnya Allah haramkan itu. Makanya disitulah kita paham, kalau sudah membicarakan tentang dosa harus memiliki dalil dan pijakan yang sahih. Kalau kita tidak memiliki pijakan yang sahih, haram bagi seorang muslim untuk kemudian mengatakan bahwasanya ini adalah perbuatan dosa, itu perbuatan dosa, tetapi dia tidak mampu mendatangkan apa yang dia sampaikan. Dosanya besar? Besar. Kenapa? Sudah masuk kepada wilayah prerogatifnya Allah ketika melarang sesuatu. Contoh, seorang orang tua melarang anaknya nikah, yaitu ketika di bulan apa? Di bulan Muharram. Padahal bulan Muharram itu Asyurul Hurum, bulan yang paling mulia. Tapi karena termakan dengan sesuatu yang salah, dia termakan bahwasanya bulan haram itu bulan janda dan bulan duda. Karena banyak kemudian orang yang bercerai ketika di bulan Muharram. Dia haramkan, saya haramkan kamu untuk menikah. Masya Allah, tidak boleh, itu haram hukumnya. Haram hukumnya, mengharamkan yang telah diharamkan, yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin mendapati salah satu curhatan seorang akhwat ketika mau menikah. Sudah mau menikah, kemudian orang tuanya asalnya menyetujui. Lalu kemudian ternyata orang tuanya datang kepada seseorang yang dianggap sebagai kiai atau orang yang berilmu di kampungnya. Lalu kemudian kiainya mengatakan tidak boleh dinikahkan sekarang, ini kondisinya lagi panas. Nanti pernikahannya jadi panas. Karena orang tuanya belum ngerti ilmu, belum paham ilmu, ya sudah kemudian akhirnya membenarkan yang dikatakan kiai itu. Dan akhirnya apa? Diundur dengan batas waktu yang tidak mampu ditentukan sampai keadaannya adem. Lupa hubungannya. Itu saja. Boleh? Tidak boleh. Dan itu termasuk perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disitulah kita memahami apa yang kita pahami di dalam ayat ini, di dalam kemudian perkara itu, bahwasanya kita memahami dalam perkara ini adalah yang keempat, apa yang kemudian menjadi wilayahnya Allah, yaitu adalah masalah pengharaman. Maka hukumnya haram bagi setiap orang untuk mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah dan tidak diharamkan oleh Rasulnya.
Tapi fahami, kalau sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, fahami itu batasan Allah, pagernya Allah. Jangan lampaui, jangan dekati apa yang telah dilarang oleh Allah. Karena dibalik setiap larangan Allah itu berisi hikmah yang besar dan kebaikan yang begitu berlimpah bagi kehidupan hambanya. Ya, maka itu poin yang keempat yang dijelaskan oleh beliau. Poin yang kelima, ya, yang kemudian dijelaskan oleh beliau di dalam jamaah ini, ya. Maka kemudian beliau menyampaikan di dalam poin yang kelima yang beliau sampaikan di dalam kitab ini adalah orang-orang yang mampu meninggalkan yang haram akan diberikan oleh Allah dengan pengganti yang lebih baik. Salah satu di antara kemuliaan ketika Allah itu memberikan kebaikan ketika kita dilarang sesuatu, tidaklah Allah mendapati seorang hamba meninggalkan satu larangan kecuali Allah akan berikan pengganti yang lebih baik. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW bersabda, yaitu adalah man taraka syai'an lillahi awwadahullahu khairan minha. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Nah, disitulah kita paham. Syekh Shalih Al-Munajjid lalu menyampaikan apa yang menjadi larangan Allah, dosa ketika kita tinggalkan dan kita kemudian menceraikan kehidupan kita dari dosa dan kemaksiatan. Siapapun yang berani dan ikhlas untuk menceraikan dalam kehidupannya dosa dan larangan-larangan yang Allah berikan dalam kehidupan, tidaklah dia meninggalkan itu, kecuali Allah akan memberikan kepadanya surga dan Allah memberikan pengganti yang baik dalam kehidupan dunia. Dan pengganti itu tidak selalu harta. Nah, kita ambil contohnya salaf. Contohnya salaf itu siapa? Contohnya salaf adalah Abu Bakar Al-Miskin. Nah, ini sudah terkenal kisahnya. Tentunya kita mengenal seorang tabi'in yang bernama Abu Bakar Al-Miskin. Ya, kenapa dia diberikan laqab? Laqab itu apa? Gelar. Apa bedanya laqab dengan kunyah? Kalau kunyah itu diawali dengan Abu dan Ummu, itu namanya kunyah. Kalau laqab tidak dimulai dengan namanya Abu dan Ummu. Nah, dia mempunyai laqab. Laqabnya apa? Laqabnya adalah Al-Miski. Al-Miski itu apa? Yaitu adalah minyak wangi yang sangat harum, bagaikan minyak kasturi. Maka Abu Bakar ini merupakan tipe seorang pemuda yang begitu tampan, rupawan, disenangi oleh banyak akhwat, disenangi oleh banyak para wanita. Maka kemudian di antara wanita yang memuja kepada Abu Bakar, ada yang jatuh cinta dalam jatuh cinta yang haram, berhati hasad dan bermata jahat. Kemudian merencanakan kepada Abu Bakar sesuatu yang tidak pernah diketahui maksud itu oleh Abu Bakar sendiri. Abu Bakar dipanggil ke rumahnya, dia datang. Dalam kitabnya Ibnu Jauzi Sifatus Safwah, dia datang ke rumah itu. Ternyata wanita itu merencanakan sesuatu yang buruk kepada Abu Bakar. Apa yang terjadi? Dia datang ke rumah itu, lalu kemudian dikunci semua rumah itu, kemudian dipegang kunci itu dengan genggaman yang sangat erat oleh wanita tersebut. Kemudian wanita itu menawarkan jasadnya, menawarkan tubuhnya kepada Abu Bakar. Dia menawarkan tubuhnya kepada Abu Bakar supaya kemudian mereka bermaksiat kepada rohnya. Tapi Abu Bakar ketakutan karena dia mengerti bagaimana kedudukan roh dalam kehidupannya. Dia berusaha untuk membuka semua pintu-pintu itu, tapi ternyata gagal. Dan wanita itu mengancam kepada Abu Bakar, kalau kamu sampai berani keluar, maka aku akan teriak supaya seluruh kampung datang dan kemudian menghukum kamu, menyeret kamu, dan kemudian membunuh kamu. Dan aku akan sobek, yaitu bajuku yang bagian depan, supaya mereka tahu bahwasanya kamu yang berniat untuk memperkosa diri. Pilihannya susah. Yang satu maksiat, yang satu akibatnya bahwasanya dia akan dikeroyok oleh massa. Apa yang kemudian berikan? Pada saat itulah Allah memberikan ilham kepadanya. Apa ilham yang Allah berikan kepadanya? Tiba-tiba dia berkata, oke, saya setuju. Tapi izinkan saya untuk pergi dulu ke kamar mandimu, supaya aku membersihkan tubuhku, supaya nanti ketika kita bermaksiat kepada Rabb kita dalam keadaan nyaman, ketika kita mampu melampiaskan nafsu dan syahwat yang bergelora. Perempuan itu senang ditunjukkan itu kamar mandinya. Maka kemudian dia pergi ke kamar mandi itu. Lalu apa yang dilakukan? Dia rogoh itu tempat pembuangan kotoran dari tempat kamar mandi itu. Dirogoh, kemudian dilumuri ke seluruh tubuhnya. Dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, fatalawwasa jasadahu bil mulabisat. Dia lumuri seluruh tubuhnya dengan kotoran itu. Tanpa dia merasa jijik. Kenapa? Dia memandang zina lebih menjijikkan daripada kotoran yang dia lumuri dalam seluruh tubuhnya. Masya Allah ya.
seluruh kotoran dan tidak merasa jijik. Dia berkata, saya tidak merasa jijik dengan kotoran itu, sebagaimana jijiknya saya membayangkan ketika saya jatuh dalam zina. Masya Allah, saya baca ketika kata-kata itu dalam. Saya tidak pernah merasa jijik dengan kotoran itu, sebagaimana jijiknya saya melihat zina. Maka kemudian akhirnya dia keluar itu dari kamar mandi itu, kemudian dihadapkan ini. Dan ketika dihadapkan pada wanita ini langsung mencium aroma yang tidak mengenakan, busuk, marah luar biasa. Dan kemudian membuka pintu, diusir itu kemudian Abu Bakar. Persis sebagaimana yang difikirkan oleh Abu Bakar. Senang dia keluar dari rumah itu dalam keadaan seluruh tubuhnya membawa kotoran. Dan kemudian dia pulang, dia bersihkan tubuhnya, dia bersihkan semuanya, dia betul-betul bersyukur kepada Allah karena menghindarkan dirinya dari perbuatan zina. Masya Allah. Padahal dalam kitab tersebut dikatakan sesungguhnya wanita itu wanita yang mempunyai perasaan sangat cantik. Maka kemudian Abu Bakar mandi, kemudian akhirnya dia tidur. Ketika tidur tiba-tiba bermimpi. Itu merupakan salah satu bentuk karomah. Karomah itu sesuatu yang masih bisa terjadi, kepada siapa? Para wali-wali. Siapa wali itu? Orang-orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Wali itu gak hanya 9. Semua orang yang menjalankan sunnah itu pada dasarnya wali-walinya Allah di atas muka bumi. Maka kemudian dia tidur. Kemudian dalam tidurnya Allah kemudian menunjukkan kepadanya satu perkara. Allah meridhai apa yang kau lakukan oleh Abu Bakar. Dan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih mulia dari apa yang kamu lumuri dalam tubuhmu. Bangun itu Abu Bakar, dan ketika bangun begitu kagetnya Abu Bakar ketika mendapati bau yang wangi. Asalnya dia tidak menghiraukan bau yang wangi itu. Dia datang ke masjid, seluruh penghuni masjid itu kemudian berkata, siapa yang memakai minyak kasturi ini? Ini minyak yang paling mahal. Semuanya saling melihat dan tidaklah mereka dapati kecuali yang memakai itu adalah Abu Bakar. Mereka bertanya, dari mana kamu membelinya? Aku tidak pernah membeli. Tiba-tiba aku bangun kemudian mengeluarkan ini. Kemudian 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai berhari-hari, bau itu tidak pernah hilang dari tubuhnya Abu Bakar. Sampai akhirnya masyarakat memberikan laqab kepadanya Al-Miski, Abu Bakar Al-Miski, orang yang telah diberikan minyak kasturi selama hidupnya sampai dia meninggal ketika dia meninggalkan zina semata-mata karena jijiknya melihat perbuatan itu. Di situ kita mendapati apa? Allah itu kalau melarang, kita pelajari apa yang dilarang oleh Allah, kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ingat, penghargaan dari Allah itu penghargaan kontan, dan penghargaan dari Allah itu jauh lebih banyak daripada apa yang kita bayangkan. Cuma sabar nunggunya. Ya. Makanya disitulah kita harus mengerti, kalau sudah meninggalkan larangan itu istiqomah. Kenapa Ustaz kalau saya meninggalkan larangan ujiannya banyak? Loh, kalau kemudian kita tidak diuji setelah kita hijrah, setelah kita taubat, ya mana bisa ketahuan mana orang yang hijrah dan taubat secara jujur, dan mana orang yang taubat dan hijrah secara dusta. Makanya Allah ujinya banyak. Kalau setelah kita hijrah gampang, setelah itu dimudahkan semuanya, semua perkara jadi ringan, ya semua orang nanti gampang, dan akhirnya tidak nampak bagaimana orang yang bersungguh-sungguh dan mana orang yang berdusta. Makanya dalam hijrah seseorang itu terkadang ujiannya banyak ketika meninggalkan yang haram. Iya, Allah ingin tahu sampai besar mana keistiqomahan kita kalau sudah meninggalkan yang haram. Kemarin itu di Rawamangun ada salah satu ikhwan yang cerita, dia ninggalin alat musik. Dia ninggalin itu kemudian dunia musik. Tapi ketika dia meninggalkan itu, kemudian dia bertanya, Ustaz, saya setelah meninggalkan itu perjalanan saya kok susah. Saya ngelamar kerjaan kemana-mana kok nggak diterima. Ibu saya sudah marah-marah tiap hari karena setiap hari melihat saya di rumah dan tidak pernah keluar dari rumah. Apakah perlu saya untuk kembali lagi bermusik, Ustaz? Masya Allah. Di situ saya menyampaikan itu baru diuji. Nah disitulah kita pasti Allah akan ganti, pasti. Tapi balasan dari Allah itu tidak selalu harta. Kata siapa? Selalu itu harta? Belum tentu. Kadang-kadang kita diberikan sabar, kadang-kadang kita diberikan qanaah, kadang-kadang kita diluputkan dari dosa. Itu semuanya kebaikan. Makanya Allah ketika menyampaikan hadisnya, Allah tidak katakan malan, tetapi Rasulullah mengatakan khairan. Dan khairan itu artinya kebaikan yang mencakup seluruh perkara. Ada seorang ikhwan di salah satu tempat ninggalin dunia, pekerjaan dia itu pekerjaan yang syubhat. Insya Allah, saya selalu tahu ini 5 tahun yang lalu dia tinggalkan. Ketika saat itu saya masih di Pamulang, dia tinggalin itu. Dan ketika bertanya gimana hukumnya pekerjaan ini Ustaz, saya melihat itu syubhat. Saya nggak akan nerangin apa pekerjaan.
Coba tanya ustaz-ustaz yang lain sebagai perbandingan, yang paham akidah yang sunnah ya. Tanya, apakah sama enggak yang disampaikan oleh mereka dengan apa yang saya jawab? Ternyata dia tanya kepada ustaz yang lainnya sama. Hanya dia tinggalkan. Setelah sekian lama saya ketemu lagi dengan beliau, setelah 3 tahun atau 4 tahun saya ketemu lagi dengan beliau. Saya tanya, gimana hasil karir kehidupan antum hari ini dibandingkan dulu ketika masih kerja di tempat yang lama? Dia jawabannya, beliau berkata, Ustaz, kalau antum tanya gaji saya dibandingkan dengan gaji dulu ketika saya masih berkecimpung dalam dunia yang dulu saya tanyakan pekerjaan itu kepada antum, tidak pernah sama Ustaz. Dulu itu 1 hari 3 juta itu biasa kok saya bawa. Padahal itu di luar gaji pokok. Setiap hari 3 juta. Tapi setelah saya keluarkan itu, Masya Allah Ustaz, pekerjaan saya hari ini tidak sebanding dengan pekerjaan saya 3 tahun yang lalu. Tapi Masya Allah, Allah memberikan banyak kebaikan yang lainnya Ustaz. Allah jadikan hati saya lebih qanaah. Saya mampu bersyukur kepada setiap harta yang dititipkan oleh Allah. Kemudian menjadikan saya lebih banyak ketemu dengan anak-anak. Lebih banyak kemudian saya bisa datang ke masjid, di mana itu semuanya susah ketika saya lakukan ketika saya masih berkecimpung dalam harta yang haram. Di situ kita paham, orang yang meninggalkan satu larangan ada yang dibayar kontan langsung oleh Allah dengan dunia. Tapi banyak orang yang tidak dibayar dengan dunia, tapi Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kesabaran, qanaah, ridho, itu ganti yang Allah berikan dalam kehidupan. Jadi disitulah kita memahami, jadi kita mengerti 5 poin yang disampaikan oleh Syekh Shalih Munajjid. Jadi kalau kita sudah mengerti tentang 5 poin ini, pahami. Berarti tidak ada lagi orang yang komentar, loh kok ternyata tidak boleh ya Ustaz. Tidak ada yang komentar gitu lagi. Nanti kita belajar 1, 2, 3, 4, loh ternyata tidak boleh. Kalau menurut saya kok tidak apa-apa ya. Kalau menurut saya. Makanya mukadimah ini disampaikan dari awal. Nanti kalau kemudian ada yang ngaji tidak memahami mukadimah, tolong ya yang nulis ringkasan hari ini disampaikan kepada saudaranya supaya kita ngerti. Nanti kalau kita bahas 1 larangan, 2 larangan kita paham. 1, semua syariat sudah dijelaskan oleh Allah. 2, sesungguhnya semua larangan Allah itu kemudian berjalan sesuai dengan hikmah. 3, kita memahami betul bahwasanya larangan itu yang ketiga adalah kemudian sesuai dengan hikmahnya Allah. Yang ketiga, apa yang dilarang oleh Allah jauh lebih sedikit daripada apa yang diperbolehkan oleh Allah. 4, kita memahami bahwasanya boleh mengharamkan dalam kehidupan syariat kita hanyalah Allah. Makanya kita ridho ketika dilarang oleh Allah. Karena apa? Larangan Allah itu bersifat qat'i, mutlak hukumnya. Beda dengan larangan manusia. Larangan manusia itu relatif dan sifatnya subjektif. Dan yang kelima, kita pelajari siapapun yang meninggalkan larangan dibayar oleh Allah. Kalau bukan dalam kehidupan dunia, Allah bayar dalam kehidupan kelak kita. Itulah 5 mukadimah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Munajjid dalam kitab Al-Muharramat allati istahana biha an-nas. Sebuah kitab yang disusun oleh beliau, telah diberikan rekomendasi oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, dan inilah yang akan menjadi pembahasan kita nanti ke depannya. Ini yang dapat kita sampaikan. Apa itu dosa yang pertama, ada dosa yang kedua, dosa yang ketiga. Ada sekitar 64 dosa biasa yang dilakukan manusia di sini. Jadi ini di sini kemudian kita akan membahas dosa-dosa itu ada 64. Ya. 64 yang akan kita pahami di sini. Boleh enggak kita memanggil istri dengan nama suami? Boleh enggak kita tidak berbuat adil kepada anak? Semuanya di sini yang biasanya jarang, yang biasanya sering dilakukan oleh manusia tanpa disadari olehnya. Ada 64 dosa yang dibahas oleh beliau di dalam kitab ini. Semoga kita diberikan kekuatan hati untuk memahami setiap larangan, dan yang paling penting barokahnya mampu meninggalkan larangan itu dalam kehidupan kita. Ya, inilah mukadimah dalam keterangan hari ini. Kita cukupkan dulu. Apa itu yang pertama, yang kedua, saksikan jawabannya pada pertemuan kita selanjutnya insyaallah. Dan kitab yang akan kita pakai adalah kitab ini, dosa-dosa yang dianggap biasa. Nah, ini kitabnya tipis, insyaallah kecil, mungkin harganya 20 atau 25-an. Ya, nanti silakan untuk dibeli. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita kaji. Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Jadi insyaallah kajian kita untuk masalah kitab ini akan kita bahas setiap bulannya di sini, di Kamis pekan berapa ini? Pekan pertama. Jadi setiap Kamis pekan pertama kita akan membahas kitab ini. Semoga kita diberikan kemudahan.
kendaraan B1097 VMI. Silakan untuk dipindahkan ke tempat yang lebih benar. Allah alam bisa. Ini yang dapat kita sampaikan. Kita buka dengan tanya jawab. Ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Fadhil ikhwan. Salam. Ibu-ibu pakai kertas. Hadis yang antum sampaikan adalah ketika Rasulullah SAW menyampaikan di dalam salah satu riwayatnya, ya, yaitu syifa'u'i as-su'al. Sesungguhnya penawar dari kebutuhan itu adalah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian ketika hadis menerangkan bahwasanya banyak bertanya merupakan salah satu sifat orang yang dibodohkan oleh Allah, kita dapati di dalam surat Al-Baqarah 142 Allah menyampaikan sayaqulu sufaha'u ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Di situ kita mendapati apa, ikhwan? Bahwasanya bertanya atas sesuatu yang antum tidak ketahui itu merupakan sesuatu yang menjadi penawar dari kebutuhan. Tapi ketika antum banyak bertanya tentang sesuatu yang antum tidak perlu banyak bertanya, tetapi cukup bagi antum mengimani, maka itulah yang disifati dengan kebutuhan. Contoh, pertanyaan yang tidak perlu ada jawaban. Allah kalau menciptakan kita, lalu siapa yang menciptakan Allah? Tidak usah dijawab. Kenapa sih maghrib itu kok 3, nggak 2 aja? Kan maghrib kan mepet. Kenapa nggak 2 aja? Kenapa harus 3? Nggak bisa. Kenapa kemudian zakat itu harus 2,5%? Nggak usah dijawab. Apakah kemudian telur dulu atau ayam dulu? Apalagi? Nggak penting juga. Itu juga nggak penting. Itulah yang disampaikan oleh Allah, sayaqulu sufaha'u ma wallahum qiblatihim allati kanu 'alaiha. Di dalam surat Al-Baqarah 142 Allah menyampaikan orang yang bodoh itu selalu bertanya, kenapa sih kok dirubah-rubah kiblatnya dari menuju dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram? Jadi kalau antum bertanya atas sesuatu yang antum tidak pahami itu wajib. Syifa'ul as-su'al, penawar dari kebutuhan itu bertanya. Tapi bertanya sesuatu yang sifatnya hanya perlu diimani, tidak perlu ditanyakan, maka itu namanya pertanyaan orang yang keluar dari kebutuhan menurut Allah. Contoh, antum bertanya, misalkan, arasnya Allah itu kayak apa ya? Berapa ton ya itu ya? Pakai apa ya? Pakai keramik apa ya? Tidak bisa. Kita bertanya, buah yang dimakan oleh Nabi Adam itu buah apa ya? Duduk gitu mikir. Lagi ngapain akhi? Mikirin buah yang dimakan oleh Nabi Adam. Itu yang diwatakan oleh Imam Qurtubi, ilmuhu la yanfa' wa jahluhu la yadur. Ilmuhu la yanfa' itu apa? Ilmunya enggak bermanfaat, bodoh juga tidak membahayakan. Makanya dalam pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu tidak membutuhkan jawaban, tidak usah dijawab dan tidak usah banyak bertanya. Tapi kalau sifatnya ilmu itu ditanyakan supaya kita ngerti mana yang halal dan yang haram, tanya. Ini hukumnya boleh atau tidak sih? Hukum ini boleh atau tidak? Silahkan tanya. Itu merupakan penawar dari kebodohan. Paham? Ya, yang lainnya? Ada yang bertanya? Tidak ada? Ada. Ya. Silakan. Zina. Anaknya tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Itu bapaknya bapak, anaknya nasabnya kepada tempat tidur yang terjadinya zina itu. Makanya kemudian akhirnya anak-anak itu kemudian kelak ketika masuk waktunya untuk menikah tidak boleh dinikahkan dengan bapaknya, bapak zinanya. Kalau orang hari ini nyebutnya lebih keren, bapak biologis. Tapi kalau dalam bahasa syariat itu bukan bapak biologis, bapak zina. Kok selalu ada ya kata-kata itu selalu kelihatannya kok enak didengar. Itu pintar-pintarnya setan buat kamu. Makanya khamar itu pada zaman Rasul disebutnya apa? Bukan khamar, umul afrah, induk semang, kenikmatan dunia. Khamar, zina. Sekarang tidak disebut zina. Disebutnya apa? Hubungan nikah, ML.
Padahal hukumnya apa? Zina, udah zina. Ya kan? Pezina tidak disebut kemudian apa? Wanita penghibur, BTS, hiburan. Kenapa kemudian kita harus memberikan nama yang buruk dalam setiap dosa? Karena kalau kita tidak berikan nama yang buruk dalam dosa, orang tidak merasa jijik. Ya kan? Coba kalau kemudian ada seorang laki-laki bejat, kemudian ngomong sama perempuan, yuk kita ML, itu lebih enak didengar daripada yuk kita zina. Takut dia. Cuma zina. Beda. Walaupun ini esensinya sama atau enggak? Esensinya sama. Esensinya sama. Siapa yang membuat kamu semacam itu? Syaitan. Ya kan? Ada istiadat yang kemudian sifatnya menghalangi kita untuk rujuk kepada kitabullah dan sunnah, disebutnya apa? Yaitu adalah apa sih? Ada istiadat itu disebutnya apa ya kemarin? Ada namanya, saya lupa. Tapi intinya sama. Intinya itu apa? Menghalangi kita untuk kemudian mengingkari sebuah perbuatan kemaksiatan yang telah dibenci oleh Allah. Makanya Allah itu kalau memberikan nama, Allah berikan nama itu tegas dalam setiap dosa. Kenapa? Supaya membuat jijik orang yang kemudian mendengarnya. Tapi syaitan berusaha merubah nama-nama yang menjijikkan itu dengan nama-nama yang indah. Ya. Makanya kalau kemudian pemimpin kafir tapi jujur, itu pintar-pintarnya syaitan itu. Walinya syaitan. Saya sudah pernah ibadah haji tapi ingin sekali berhaji kembali dengan sesuai sunnah. Yang dulu belum kenal sunnah, bagaimana hukumnya? Boleh kalau sekali saja. Setelah itu sudah tinggalkan. Jangan berkali-kali haji, jangan berkali-kali umroh. Sudahlah 2, 3 kali, 4 kali sudah. Setelah itu ngapain Ustaz? Umrohkan orang yang belum pernah umroh. Tapi kalau kita haji yang pertama memang belum kenal sunnah, silakan yang kedua amalkan sesuai dengan sunnah untuk menggantikan haji yang pertama yang memang saat itu masih banyak kekurangan ketika belum paham ilmunya. Tapi kalau umrah saya tidak menyarankan berkali-kali. Nabi itu umrah hanya 3 kali seumur hidupnya beliau. Tapi kan saya puas Ustaz loh. Ibadah itu tidak mengejar kepuasan diri. Tapi ibadah itu mengikuti bagaimana syariatnya. Jangan mengejar sensasi diri, tapi bagaimana mengikuti syariatnya. Lihat Abu Bakar dan Umar, tidak pernah lebih dari 3 kali ketika mereka umrah. Padahal mereka mampu nggak umrah berkali-kali? Mampu banget. Wong Mekah dan Madinah itu 400 kilo kok. Dan mereka mampu melakukan itu. Kalau kita umrah sekali masih ada yang kurang sunnah. Yang kedua, pengen nambah lagi sekali sudah. Setelah itu ngumrahkan orang, pahalanya lebih besar daripada kita umrah sendiri insya Allah. Mana dalilnya? Rasulullah bersabda, lian asira fi masirati akhi ahabba ilayya min atakifa fi masjidi hadza syahr. Kamu membantu saudaramu selama 1 hari saja, itu lebih baik daripada kamu iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Masya Allah. Lebih baik daripada iktikaf selama 1 bulan. Masya Allah, membantu saudara kita 1 hari, apalagi ngumrohkan. Bagaimana kedudukannya yang besar? Disitulah kita paham. Cerdaslah kita ketika melakukan satu amal. Di antara amal itu yang membantu saudara kita, itu amalan yang paling cepat menaikkan derajat kita ke surganya Allah. Ustaz, apa yang harus dilakukan bila ayah melarang anaknya berjilbab? Tidak boleh. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika sudah bermaksiat kepada Allah. Ini mantan suami yang melarang. Semoga mantan suaminya diberikan hidayah oleh Allah supaya tidak melarang anaknya untuk memakai hijabnya. Dan tidak boleh ditaati. Tidak boleh ditaati. Ustaz Umar, tolong dibacain ya. Saya masih menggunakan bank konvensional. Bunga saya keluarkan seluruhnya. Sebaiknya bank bunga diseluruhkan kemana? Terima kasih. Jangan pakailah bank konvensional. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang masih terpaksa di situ, tanya udhurnya apa kok tidak bisa meninggalkan. Kalau sudah ketemu udhurnya, pikir udhurnya penting atau tidak penting. Udhurnya menyebabkan terhilangnya nyawa atau tidak. Kalau sudahnya semuanya terjawab, baru kita pikirkan bunganya kemana kalau terpaksa banget. Maka kemudian bunganya tidak boleh dimakan. Para ulama berbeda pendapat. Syekh Utsaimin mengatakan tidak boleh diambil, tidak boleh dimanfaatin. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak ada manfaatnya dari sesuatu yang sifatnya dibenci oleh Allah. Sebagian ulama dalam fatwanya mengatakan boleh selama dalam tempat-tempat yang sifatnya tidak tersentuh oleh makanan dan tidak tersentuh oleh perut. Contohnya bangun sapi tank.
bangun pagar, bangun kamar mandi, boleh. Tapi kalau saya membelikan motor, tidak boleh. Yang sifatnya betul-betul hina. Karena apa? Riba itu sesuatu yang diperangi oleh Allah, menjadikan itu hina betul di hadapan Allah. Allah a'lam bishawab. Kalau paling tepat, yaitu diarahkan ke tempat-tempat jihad, seperti di Suriah, untuk kemudian membantu kaum muslimin di sana untuk memerangi musuh-musuh Allah. Tapi kan kita tidak punya akses. Apa yang kita lakukan ya sudah, yaitu kemudian di sini di tempat-tempat yang hina. Siapa pondok yang butuh sapi tank, saya siap untuk mendanainya. Siapa pondok yang ingin membangun WC, siap saya mendanainya. Saya pernah loh Pak berhadapan salah satu ikhwan di Cibubur. Ada seorang ikhwan itu cerita sama anak, saat ini saya punya dana. Ternyata dana ini diberikan kepada saya hadiah oleh bos saya. Tapi bos saya itu ngomong bahwasanya itu adalah dari hasil riba. Dan memberikannya kepada saya. Dan setelah itu saya memang tidak pernah mempergunakan. Karena alhamdulillah saya kecukupan Ustaz. Saya simpan di rekening. Kemudian saya bilang, ya sudah Pak, buat di pondok aja bangun sapi tank. Lu sisa banyak Ustaz. Ya udah, bangun lagi pagar, lu sisa banyak. Bangun sapi tank 10 hektar aja masih lebih nih Ustaz. Saya pikir ini uangnya berapa? Tahu uangnya berapa? 12 miliar. Soalnya. Tapi yang tidak boleh tergiur. Memang berubah itu hukumnya setelah 20 miliar. Ya tetap tidak berubah. Makanya beliau saat itu mau bantu, antum mau buat radio nggak usah. Terus kenapa Pak? Ini saya bantu dari uang ini, ya nggak bisa lah. Gimana akan sampai dakwah kita kepada hati manusia yang beriman kalau kita menggunakan sesuatu yang dibenci oleh Allah? Allah misalnya. Terkait cerita haramnya ipar, bagaimana soal pembantu perempuan? Ipar aja nggak, apalagi pembantu. Makanya pembantu disuruh pakai jilbab kalau di rumah. Alah suami saya nggak tertarik, lu kata siapa? Oh namanya fitnah, kita nggak ngerti. Namanya fitnah kok nggak pernah tahu kita. Maka wajibkan bagi pembantu yang tinggal di rumah kita tuh pakai jilbab, minimal pakai jilbab ya. Dan tidak boleh bagi kita untuk kemudian membiarkan suami kita berduaan dengan pembantu kita, tidak boleh. Itu bukan mahram dan itu merupakan jalan syaitan. Jadi kalau sama ipar jelas apalagi ipar tidak boleh. Bolehkah kita tidak memakan ayam padahal ayam itu adalah halal? Dikarenakan sering kita dengar ayam itu disuntik. Jadi sering khawatir, ya boleh-boleh saja asal tidak mengharamkan, karena bentuk kekhawatiran kita bahwasanya ada zat kimianya. Itu boleh. Kita meninggalkan apel, oh saya takut nih kalau jangan-jangan diolesi dengan lilin. Boleh atau tidak? Boleh. Bukan dia tidak mengharamkan mutlak secara zatnya, tapi meninggalkan karena khawatir, itu beda. Yang tidak boleh itu melarang secara mutlak. Saya mengharamkan ayam, itu tidak boleh. Tapi saya meninggalkan ayam, saya khawatir itu disuntik, boleh, tidak apa-apa. Memang ayam sekarang disuntik ya? Masya Allah ya, canggih benar ya. Untuk wanita lebih baik sholat di rumah. Bagaimana sholat tarawihnya wanita? Ini para ulama khilaf di antara para ulama. Tetapi kalau saya, bahwasanya saya lebih cenderung. Saya tidak menafikan pendapat yang lain. Saya lebih cenderung bahwasanya pendapat wanita itu lebih baik kemudian mereka itu di rumah. Kenapa? Sholat wajib aja di rumah, apalagi sholat tarawih yang hukumnya adalah sunnah. Apalagi sholat tarawih yang hukumnya sunnah. Mereka kemudian wajib. Lebih baik di rumah. Apalagi zaman fitnah hari ini. Habis terawih campur aduk laki dan perempuan. Dan kita harus paham loh, sebenarnya yang kita khawatirkan itu apa? Yaitu ikhtilat yang terjadi dari laki-laki dan perempuan ketika mereka habis melakukan ibadah. Padahal kita paham ya, dalam Islam itu tidak boleh seorang laki-laki kemudian berjalan di belakang wanita. Itu aib. Jadi kalau kemudian ada seorang perempuan lagi jalan, ada perempuan yang lagi jalan, kemudian di belakangnya wanita, kalau wanita ini sudah paham sunnah, dia akan berhenti, melambatkan kakinya, membiarkan laki-laki itu lewat dulu. Kenapa? Aib. Mudaratnya besar perempuan itu ketika di depan laki-laki. Aib. Makanya kemudian banyak aibnya. Makanya kalau ibu jalan tiba-tiba ada ikhwan yang tiba-tiba ngejer, jangan cepat-cepat GR, wah ngejer saya. Dia hanya pengen ngelewatin doang supaya kemudian dia tidak berjalan di belakang wanita. Apa hubungannya dengan terawih Ustaz? Yang saya khawatirkan dalam terawih ini kalau kemudian kita tidak perhatikan pengelolaan yang belum sesuai dengan sunnah,
biasanya campur aduk itu laki dan perempuan jadi satu. Padahal Nabi itu ketika kemudian pembubaran di waktu Idul Fitri dan Idul Adha, Nabi itu ngatur perempuan keluar dulu, habis baru laki-lakinya. Tapi kalau sekarang kan susah, ya, apalagi kemudian. Tapi ya itu, kalau memang kita lebih terhindar dengan fitnah, silahkan datang ke masjid. Tapi kalau kita melihat banyak fitnahnya, maka lebih baik di rumah, insya Allah. Dan itu salah satu di antara keringanan Allah kepada wanita. Wanita itu Masya Allah gampang untuk mendapatkan surga. Ya kan? Sholatnya di rumah, dapetin surga dari suaminya. Dia makan, dia berpakaian tidak dihisap, yang dihisap suaminya. Jalannya wanita itu gampang menuju surga insya Allah kalau sudah paham ilmunya. Maka jangan menyanyiakan kemudahan yang telah diberikan oleh Allah. Barakallahu fikum. Semuanya sudah. Ustaz, bila panitia kajian mengundang pemateri fulan dan fulana, tapi setelah itu banyak jamaah berubah pola pikirnya, siapa yang berdosa? Berubah pola pikirnya apa? Siapakah yang berdosa, jamaah atau penyelenggara kajian? Ya pola pikirnya apa? Kalau berubah dari kemudian yang hak menuju kepada batil, ya kita harus tanya penyelenggaranya ngerti atau tidak ngerti. Tapi kalau kemudian berubah dari sesuatu yang buruk menjadi lebih baik, ya dapat pahala lah, insya Allah. Ini belum jelas apa maksudnya. Apakah kemudian di situ pola pikirnya berubah apa? Dan semuanya itu harus kemudian ditentukan dengan standar ilmu. Mana dosanya, mana yang salahnya apa. Dan itu harus kita hati-hati menetapkannya. Barakallahu fikum, ini dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Sekali lagi nanti supaya nanti enak kajiannya, ini buku yang akan kita kaji. Dosa-dosa yang dianggap biasa. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan kemudahan dan Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita kaji. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillahi rabbil alamin.